Iya, Bu. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah terbaca dan terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini kok tidak muncul. Nah, oke. Sebentar. Oke, ini deteksi dini kehamilan ya. Oke. Deteksi dini kehamilan. Oke. Sebelumnya pernah mendengar tentang deteksi dini kehamilan? Sudah Pernah, Bu. pernah. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Deteksi dini kehamilan. Ayo, ada yang bisa deteksi dini kehamilan? Apa? Namanya mendeteksi ya. Kira-kira apa? Ayo. Mungkin kayak pemeriksaan awal kehamilan gitu, Bu. Kan awal ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mendeteksi itu kan melihat ya, apa ya? Mendeteksi itu kita semacam mengawasi atau men-screening ya. Jadi dilihat seperti itu. Jadi kehamilan itu sebenarnya kan semuanya proses yang fisiologis kan? Ya tidak? Iya. Kehamilan itu proses yang fisiologis. Cuman di sini kadangkala yang fisiologis itu jika tidak dipantau itu bisa menjadi patologis seperti itu. Nah, makanya kehamilan itu harus dilakukan deteksi. Nah, tujuannya deteksi itu apa? Memantau supaya kehamilan itu tetap berjalan normal. Selain berjalan normal sesuai dengan usia kehamilannya, selain itu juga apa? Mencegah terjadinya komplikasi seperti itu ya. Jadi supaya kehamilan itu aman, berjalan sesuai dengan usia kehamilan, perkembangannya dan normal dan jika akan mengalami komplikasi itu bisa dicegah. Nah, makanya di awal kehamilan itu ada beberapa yang dinamakan kehamilan risiko tinggi dan kehamilan normal seperti itu. Kehamilan normal aja bisa menjadi risiko tinggi seperti itu. Apalagi kehamilan yang risiko tinggi. Nah, ada yang tahu risiko tinggi kehamilan itu apa kira-kira? Kira-kira apa risiko tinggi kehamilan? Ada? Ada yang tahu? Risiko tinggi kehamilan. Yang mengancam ibu dan janin, Bu. Iya, betul. Jadi intinya contohnya apa? Kalau misalkan pernah dengar usia reproduksi, usia yang bagus untuk reproduksi atau usia yang bagus Iya. untuk hamil, usia rentang berapa? Pernah mendengar? 20 sampai 35. Ya, betul, 20 sampai 35. Nah, dari situ kita bisa tahu ya, kalau misalkan ada kehamilan di luar usia itu, kira-kira masuk risiko tinggi tidak? Iya, Risiko masuk tinggi, tinggi. Bu. Ya, itu yang dimaksud ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud risiko tinggi itu salah satunya itu. Nah, kemudian itu bisa dikatakan terlalu ya, terlalu tua atau terlalu muda. Kalau terlalu muda berarti kehamilan sebelum atau kurang dari 20 tahun. Nah, itu terlalu muda. Kalau terlalu tua, jadi dia itu kehamilan di atas 35 tahun. Nah, ada pertanyaan pula kalau anak kedua gimana gitu. Nah, yang dimaksud kehamilan terlalu tua itu dia masih pertama kali hamil. Jadi pertama kali hamil itu dia di atas usia 35, itu masuk risiko tinggi. Nah, tapi kemudian jika pernah menikah, pernah hamil, tapi di atas 35 itu juga sebenarnya masuk risiko tinggi, tapi kan kita lihat jaraknya. Jarak anaknya dari
usia pertama seperti itu ya. Usia anaknya melahirkan. Sebentar, saya masih ini ya. Oke, anaknya kapan melahirkan. Jadi intinya jarak anaknya itu anak pertama sama anak kedua itu berapa jaraknya berapa jauh seperti itu. Nah, kira-kira apa namanya? Yang bagus jaraknya anak pertama sama anak kedua itu berapa? Yang bagus berapa? Berapa tahun anak pertama sama anak kedua? 2 tahun, Bu. Ya, 2 tahun sampai 3 ya. tahun. 2 tahun. Jarak yang bagus Oh, anak itu 2 tahun ya. Jadi anak pertama sama anak kedua itu harus 2 tahun. Nah, itu juga terlalu dekat kalau misalkan jaraknya lebih dari 2 tahun. Kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun sih sebenarnya masih nggak apa, tapi yang bagus itu 2 tahun ya. Tapi kalau sudah jarak anak pertama itu terlalu panjang, terlalu dekat atau terlalu panjang itu juga nggak bagus. Misalkan jarak anak pertama sama anak kedua itu 10 tahun. Nah, itu juga sudah masuk resiko tinggi meskipun dia masih usia misalkan belum 35, misalkan masih usia 30, 29 kayak gitu. Tapi jarak anak pertama sama anak kedua itu terlalu jauh. Itu juga disebut resiko kehamilan beresiko gitu. Kemudian juga satu tadi usia, jarak anak. Jadi ya. Terus kemudian satu lagi punya riwayat. Punya riwayat kehamilan yang dulu mungkin pernah abortus. Nah, jadi anak pertama itu pernah keguguran atau punya riwayat kehamilan yang dulu itu preeklamsi, kehamilan yang dulu itu pernah riwayatnya. Jadi intinya ada penyakit yang menyertai selama kehamilan yang dulu. Itu juga termasuk resiko. Resiko ya, kehamilan beresiko. Jadi artinya dia harus dipantau. Ibu-ibu yang seperti itu harus dipantau kehamilannya karena dia sudah beresiko. Nah, beresiko itu kan belum tentu terjadi ya. Ya tidak? iya. Tapi secara teori memang itu faktornya seperti itu. Makanya kadang teori itu harus dibuktikan. Cara pembuktiannya apa? Dengan penelitian. Gitu. Jadi saya mau membuktikan secara teori itu bahwa kehamilan jarak dekat itu bisa menyebabkan retensio placenta kayak gitu. Tahu retensio placenta? Retensio placenta itu plasenta yang lepas begitu. Jadi pas kehamilan itu plasentanya lepas. Jadi sebagian lepas gitu, ada perdarahan. Nah, ternyata disertai nyeri kayak gitu. Nah, itu biasanya ada sebagian plasenta lepas. Kenapa bagian plasentanya lepas? Karena jarak kehamilan yang terlalu dekat seperti itu. Kalau biasanya udah anaknya yang terlalu banyak. Nah, anak terlalu banyak itu juga begitu, bisa juga menyebabkan yang dinamakan resiko tinggi gitu ya. Jadi anaknya terlalu banyak, kehamilannya terlalu dekat seperti itu. Nah, itu bisa juga biasanya terjadi anemia, retensio plasenta, perdarahan seperti itu. Itu secara teori. Nah, itu harus dibuktikan apakah benar. Nah, teori itu dari mana sih dapatnya gitu. Teori itu ya dari pengalaman di lahan seperti itu. Pengalaman di lahan dan yang sudah diteliti. Makanya di pendidikan itu penelitian itu harus digencarkan gitu. Jadi karena untuk mengetahui, untuk menciptakan teori baru gitu. Jadi kalau zaman dulu misalkan teorinya begitu. Nah, sekarang terus dilakukan penelitian. Makanya penelitian tuh kalau yang bagus tuh harus kebaruan. Yang terbaru ini apa gitu. Berdasarkan masalah gitu. Jadi bukan karena saya sukanya ini, saya mau meneliti ini enggak. Peneliti itu harus berdasarkan masalahnya itu apa dulu di tempat yang kita mau diteliti itu masalahnya apa kayak gitu baru dilakukan penelitian disuruh survei dulu dari masalah yang ada itu ditanya misalkan masalahnya katakanlah BBLR gitu oh di sini ternyata daerah ini banyak bayi yang mengalami BBLR seperti itu. Nah, kenapa BBLR? Nah, kita kembali ke teori. Penyebab BBLR itu apa? Nah, secara teori itu apa? Misalkan ada 5, salah satunya ibunya anemia, salah satunya mungkin status gizi kayak gitu. Nah, misalkan ada 5 penyebabnya ya secara teori. Nah, 5 itu disebar, ditanyakan kepada ibunya, ibu-ibu yang ada di situ. Ibu-ibu yang mengalami BBLR. Jadi intinya ibunya anaknya mengalami BBLR itu diberikan kuesioner, bukan kuesioner sih, pertanyaan singkat gitu.
rata-rata itu seperti apa gitu. Dari 5 itu ibunya itu banyak yang memilih apa gitu. Nah, ternyata dari 5 itu ibunya banyak yang mengatakan ini lupa minum tablet FE kayak gitu. Nah, itu yang dijadikan penelitian. Berarti penelitiannya bisa judulnya apa? Pengaruh atau hubungan kepatuhan, misalkan hubungan kepatuhan minum tablet darah terhadap kejadian BBLR gitu jadinya ya. Nah, itu juga sudah merupakan deteksi kayak gitu. Jadi mendeteksi. Jadi dari hasilnya itu kan diteliti. Nah, diteliti itu sama juga dengan mendeteksi ya. Dari hasil penelitian itu kan diketemukan suatu masalahnya apa, kemudian diselidiki itu tadi dengan cara mendeteksi tadi melalui penelitian dan hasilnya. Oh, ini loh ternyata dari hasil penelitian itu muncul, oh ternyata ini. Nah, anemia itu diberikan pertanyaan semuanya. Apakah ibu udah pernah dapat tablet tambah darah? Apa ibu rutin minum tablet tambah darah? Dibuat pertanyaan di situ ya gitu. Jadinya ketemu di situ. Makanya pentingnya penelitian. Jadi nanti Mbak Laura, Mbak Ariska, Mbak Ellen. Nah, itu ya. Tadi itu Mbak Rizka Nur ya, kalau mau penelitian begitu, berdasarkan permasalahan yang ada. Misal, Bu, saya kan di Kediri, saya tidak pulang seperti itu. Nah, nggak apa-apa lihat saja di ini di atau kalau nggak penelitian di Kediri boleh, atau kalau nggak lihat di web. Di web itu misalkan kita provinsi ya, katakanlah provinsi Jawa Timur kan di situ ada profil ya. Jadi dilihat profil di situ yang tertinggi itu di mana gitu. Tertinggi permasalahan itu di mana, di kabupaten mana ada. Nah, dari situ bisa kayak gitu. Rata-rata terus kemudian mungkin punya kenalan bidan atau siapa. Nah, itu boleh ditanyakan seperti itu. Ya, gitu ya. Tidak perlu khawatir. Jadi masalah itu banyak. Jadi bukan dari judul ya kalau kita mau melakukan penelitian itu, tapi dari masalah. Nah, sekarang kita kembali ya ke dari masalah baru kita menentukan judul. Nggak boleh kalau kita udah menentukan judul terus ditanya masalahnya nggak ada. Karena kalau menentukan judul tiba-tiba judulnya semau kita, terus kemudian kita meneliti apalagi punya mungkin saudara bidan atau di rumah sakit begitu biar enaklah penelitiannya. Nah, judulnya nggak sesuai. Jadi saat nanti kita mau penelitian nggak ada pasiennya. Yang mau diteliti nggak ada. Nah, karena memang di situ masalahnya nggak ada gitu. Jadi yang pertama harus ingat ya, jadi harus dari masalah dulu. Kemudian masalah, setelah ketemu masalahnya tertinggi apa, baca teorinya. Nah, yang menyebabkan masalah itu apa saja? Nah, penyebabnya itu ditanyakan, namanya studi survei pendahuluan atau studi pendahuluan biasanya 10 responden dulu, 10 ibu hamil atau 10 apa? Kalau ibu hamil, ibu nifas itu ditanya. Dari kelima itu kira-kira mana yang paling banyak dikeluhkan gitu. Nah, itu diambil sebagai variabel kayak gitu. Nanti misalkan dari anemia itu sendiri mau backdown lagi, diperkecil lagi, cari akar permasalahannya lagi bisa. Penyebab anemia itu apa? Nah, ada kepatuhan, ada apa ya sudah jadikan variabel lagi. Jadi begitu boleh dari paling akar. Yang bagus tuh penelitian nggak langsung tentang BBLR-nya. Karena misalkan contohnya ada masalah BBLR itu sebenarnya nggak perlu diteliti gitu. BBLR itu sendiri itu udah nggak perlu diteliti, tapi penyebabnya yang harus diteliti gitu ya. Penyebabnya sudah ketemu. Nah, BBLR karena anemia. Nah, dicari lagi. Kita mau perkecil lagi. Anemia itu sebabnya apa? Nah, itu yang bagus. Jadi langsung yang kedalaman akar permasalahannya yang diteliti. Jadi kalau itu kan misalkan BBLR itu kan bisa diibaratkan pohon ya, pohon gitu. Pohon berbuah gitu, BBLR. Nah, dari buahnya itu kan ke pohon, buahnya BBLR ke pohon, maksudnya pohonnya BBLR. Nah, ditelusuri ke batangnya, akarnya, kayak gitu. Anemia, kemudian anemia ditelusuri lagi sampai akarnya. Nah, kalau udah ketemu akarnya itu bagus. Jadi intinya permasalahan itu yang bagus itu kita ketemu akarnya. Jadi kita itu pencegahan. Nah, kalau udah BBLR itu kalau kita nggak dicegah, kita hanya sibuk untuk apa ya? Untuk menangani saja. Jadi kita tuh menangani aja. Udah ditangani ada lagi BBLR, ditangani lagi ada lagi BBLR. Nah, yang bagus dipotong akar permasalahannya, apa yang menyebabkan BBLR itu tadi.
Jadinya dari mana sehingga harapannya dengan dipotong akar permasalahannya atau ditemukan akar permasalahannya itu kita harapannya kasus BBLR itu akan turun. Jadi akan turun lagi gitu. Jadi tidak akan muncul lagi gitu ya. Setidaknya kita mungkin tidak bisa ya kasus BBLR itu langsung hilang gitu, enggak, setidaknya ada penurunan. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Jadi ini ya konsep dasar deteksi itu. Jadi mendeteksi itu tidak hanya sekedar mendeteksi tapi luas sekali. Nah, biasanya yang deteksi dini ini biasanya orang yang paling dekat dengan pasien. Nah, kadang kan rata-rata pasien datang ke bidan itu kan langsung mengatakan keluhannya apa, kemudian diberikan obat ya. Nah, kemudian kan maksudnya udah hanya pengobatan gitu. Keluhannya ini diberikan obat selesai. Nah, sebenarnya harusnya nanti harapannya nanti pasiennya datang kok keluhannya sama, diberikan obat keluhannya sama, diberikan obat keluhannya sama. Nah, kalau seperti ini harus dicari akar permasalahannya. Jadi yang diobati itu akar permasalahannya, yang dipangkas itu. Jangan sampai nanti diobati kembali lagi dengan kasus yang sama. Nah, siapa? Kita bisa sebagai tenaga kesehatan bisa mendeteksi dini salah satunya dengan anamnesa, dengan ANC teratur. Tapi itu kan pasien ya, pasien yang datang ke kita, ke bidan. Tapi yang paling dekat itu biasanya kader atau keluarga kayak gitu. Jadi keluarga diminta mengawasi ya, ditanya juga di anamnesa juga. Karena kadang ibunya kan bisa melihat perilaku sehari-hari itu yang paling dekat itu kan keluarga, salah satunya kader. Kader itu kan mereka tinggal di dekat ibunya gitu ya, kader kesehatan. Itu ya, itu tadi sepintas tentang deteksi ya. Jadi kelihatannya deteksi hanya beberapa kata ya, tapi ternyata panjang di situ. Oke ya, sekarang kita masuk ke sini, ke materinya. Sebentar. Oke ya, deteksi dini masa kehamilan. Definisinya apa sih deteksi dini? Tadi kan ada pertanyaan ya, apa deteksi dini? Nah, deteksi dini risiko kehamilan adalah usaha menemukan seawal mungkin adanya kelainan, komplikasi dan penyulit kehamilan serta menyiapkan ibu untuk persalinan normal. Jadi itu tadi di apa namanya di usaha. Jadi usaha bagaimana cara menemukan, memantau ya. Memantau itu kan kadang ya belum tentu terjadi ya, tapi setidaknya kayak siaga gitu ya. Gitu ya. Apalagi kita tadi tahu apalagi ibunya kehamilan risiko tinggi. Jadi deteksi dininya itu harus lebih kuat seperti itu, lebih ketat seperti itu. Dan biasanya salah satu alat untuk mendeteksi dini masa kehamilan itu adalah yang paling ini adalah pakai skor Puji Rohayati ya. Pernah mendengar skor Puji Rohayati? Pernah mendengar tidak? Belum, Bu. Belum ya. Belum. Belum ya. Skor Puji Rohayati itu untuk mendeteksi dini ada 16 poin kalau tidak salah. Jadi di situ nanti ibu ditanya di anamnesa. Kalau misalkan jarak kehamilan ibu yang normal itu nilainya 2 gitu. Tapi kalau misalkan di situ ada pertanyaan-pertanyaan apakah umurnya, anak keberapa, riwayatnya. Nah, itu ada nilainya. Kalau memang iya dia dinilai. Nah, totalnya itu kalau misalkan dia di luar 2, 4, 6 itu berarti dia udah masuk risiko tinggi. Nah, itu sudah ada dan itu biasanya ada di buku KIA. Seperti itu ya. Di buku KIA yang pink itu, nah itu lengkap sekali di situ ya. Jadi bisa mendeteksi di situ. Makanya buku pink atau buku KIA itu nggak boleh hilang dan ibu hamil wajib punya karena di situ sebagai sarana satu juga edukasi, deteksi dini, semuanya ada di situ. Bagaimana cara menanganinya, semua lengkap di situ yang bisa dibaca oleh ibu hamil itu sendiri. Seperti itu. Cuman kadang buku KIA itu jarang digunakan ya. Rata-rata kalau sudah hamil selesai, anaknya posyandu udah 9 bulan udah nggak dipakai seperti itu ya. Oke. Jadi semuanya disiapkan untuk persalinan normal ya. Tapi kalau memang bisa normal ya normal. Tapi kalau tadi sudah ada riwayat yang mau nggak mau persalinannya harus SC ya harus SC, nggak bisa untuk persalinan normal ya. Memang secara teori deteksi dini itu untuk upaya persalinan normal. Tapi kalau ya itu tadi melihat faktor risiko dan hasil penemuan saat pemeriksaan. Misalkan ternyata diperiksa ibu hamilnya letak lintang kayak gitu. Bayinya letak lintang ya mau nggak mau ya harus SC seperti itu. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi upaya deteksi dini. Nah, ada tingkat pendidikan.
Ada informasi, ada budaya dan sosial ekonomi. Kira-kira tingkat pendidikan itu kenapa bisa mengetahui upaya deteksi dini seseorang? Ya sebenarnya tingkat pendidikan sekarang itu tidak berkolerasi sih sebenarnya. Harusnya secara teori semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin berperilaku positif ya. Artinya positifnya di sini akan ya semakin tahu upaya deteksi dininya dia semakin bagus secara teori. Tapi kenyataannya beberapa penelitian itu bahwa tingkat pendidikan itu tidak berkolerasi. Karena apa ya? Itu tadi yang berkolerasi itu lebih ke perilaku ya. Kadang pengetahuan pun tingkat pendidikan, pengetahuan pun kadang tidak berkolerasi. Yang berkolerasi itu malah justru kadang budaya, adat istiadat sama perilaku itu sendiri. Nah, tapi perilaku itu sendiri itu merupakan hasil dari budaya itu tadi. Yang paling 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 dominan itu kalau menurut Bu Irma itu budaya atau mitosnya. Karena begini, kenapa budaya atau mitos? Karena orang tinggi, pendidikannya pun sangat tinggi ya. Misalkan udah tinggi sekali ya, udah S2 atau S3 kayak gitu misalkan ya. Tapi kalau udah kena kena budaya, kena adat, kena mitos kayak gitu. Atau kalau enggak udah keluarga mengatakan jangan ini, jangan itu, kira-kira menurut enggak? Iya, menurut Bu. Iya Iya kan? kan? Iya. Menurut ya. Itu ya. Iya. Ya, kira-kira coba disebutkan mitos yang sebenarnya nggak bagus itu apa? Kalau pada kehamilan. Tapi itu Banyak dipercaya. Bu kalau mitos. Ya, coba bisa sebutkan salah satu. Yang waktu kehamilannya, apa awal Kehamilan, kehamilan? kehamilan. Kayak ibu hamil nggak boleh pergi maghrib-maghrib. Ya. Kayak seperti itu nggak sih Bu, mitos-mitos orang apa Kalau itu ya gimana? itu mitos itu kalau memang nggak boleh pergi maghrib itu memang masih mitos yang bagus ya, maksudnya memang masih rasional. Yang nggak rasional katakanlah yang bisa memiliki dampak buruk terhadap kesehatan, kira-kira apa? Seperti biasanya Bu, untuk ibu hamil, menurut mitos biasanya dibilang tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan udang karena akan mempengaruhi ke bayinya. Ya, itu ya salah satunya begitu ya. Nah, kira-kira biasanya itu entah pendidikannya tinggi, entah pengetahuannya bagus. Kira-kira kalau udah kena budaya mitos itu ngikut nggak? Ngikut Bu. Iya, ya meskipun nggak semuanya ya. Jadi itu apalagi ya. Kalau misalkan masyarakat yang di kota atau di mana mungkin masih masih karena itu tadi mah jadi pengaruh lingkungan. Gitu ya. Jadi lingkungan itu berpengaruh. Nah, gitu. Lingkungan tempat tinggal, kemudian dia bersosialisasi dengan siapa. Makanya kadang ibu hamil yang bekerja itu kadang biasanya dia lebih lebih terbuka gitu karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang di luar lingkungan. Kalau ibu rumah tangga kan dia hanya di seputar sini. Makanya kenapa mitos-mitos itu masih kental sekali di penduduk yang di mana? Terpencil ya, karena itu tadi informasinya masih minim gitu. Sebenarnya informasi itu di zaman sekarang tuh orang nggak susah ya nyari informasi. Gampang kan dengan HP bisa tuh Iya. nyari apapun. Tapi permasalahannya HP itu kira-kira berapa persen sih digunakan untuk informasi kesehatan sama hiburan? Berapa persen? Banyak mana? Kalau persentase untuk informasi Banyak kesehatan yang sama hiburan. Hiburan ya, iya betul. Banyak yang hiburan. Jadi mereka ya, informasi dengan memegang HP Android, padahal ya HP-nya yang canggih itu jarang kok orang browsing itu tentang kesehatan gitu. Ya meskipun ada tapi jarang. Rata-rata ya browsingnya mesti tentang hiburan ya, apalagi yang gosip-gosip itu ya. Nah karena gimana mau nggak mau kita misalkan udah niatnya mau searching kesehatan, tapi di HP kita muncul gosip yang terbaru. Mau nggak mau mampir nggak? ya lihat Nah, dulu. lihat dulu kan, habis gitu lupa kayak gitu ya. Jadi dan satu lagi orang itu kalau kalau membaca itu rata-rata itu sakit dulu, mengalami dulu, baru mencari informasi, betul nggak? Iya, benar. Nah, kalau nggak mengalami itu kadang nggak mau ngapain, mendingan buka yang lain. Tapi kalau udah mengalami saya kok kira-kira
2 hari ini kok batuk, misalkan 2 hari ini saya kok pusing, terus kok ada keluhan-keluhan kayak gini kira-kira apa ya gitu. Cari tanda dan gejala. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, berarti kan udah ngalami dulu kan? Hmm, Nah, Iya. ngalami dulu baru cari informasi. Nah, kalau misalkan masih di awal-awal nggak apa-apa. Nah, yang ditakutkan orang itu nggak terasa. Udah ada mengalami sesuatu komplikasi yang berat, tapi itu nggak terasa. Tiba-tiba tahu-tahu udah stadium awal, contohnya kanker. Kayak gitu ya. Makanya itu tadi. Nah, di sini kita salah satunya di negara kita itu masih negaranya negara berkembang ya. Negara berkembang itu memang salah satu kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi ya, angka kematian itu masih tinggi karena salah satunya itu tadi kalau sumber daya tenaga kesehatan kan sudah banyak tiap tahun perguruan tinggi yang di bidang kesehatan meluluskan berapa sarjana kesehatan masyarakat, meluluskan berapa bidan, meluluskan berapa profesi, kan sudah bagus, teknologi informasi juga sudah canggih. Tapi kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi? Nah, salah satunya kalau menurut Bu Irma itu karena negara kita juga masih negara berkembang. Nah, negara berkembang di sini biasanya apa? Salah satu faktornya status ekonominya itu masih menengah ke bawah seperti itu. Kemudian, nah itu salah satu faktor ya. Memang kadang ekonomi itu tidak berkolerasi, tapi kalau untuk penduduk yang memang tidak mampu itu sangat berkolerasi. Karena apa? Yang dimaksud nutrisi atau gizi itu kan semua bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang dikatakan ekonomi tidak mampu itu kan yang mau dimasukkan ke tubuh itu nggak ada. Itu yang dinamakan tidak mampu. Tapi status gizi yang kurang itu juga bukan karena tidak mampu. Sebenarnya bahan yang mau dimasukkan, mau dimakan itu ada, tapi satu perilaku dia nggak mau memasukkan makanan itu tadi ke dalam tubuh katakanlah. Artinya ya pilih-pilih makanan, nggak mau makanan ini, nggak mau makanan itu, kayak gitu. Jadi pola makan yang salah. Yang kedua adalah tubuh kita atau tubuh itu sendiri yang menolak atau ada kelainan, mungkin gangguan pencernaan atau apa seperti itu ya. Nah, mau nggak mau kalau tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, otomatis akan berpengaruh terhadap semua hal, khususnya pada ibu hamil. Nah, kenapa pada ibu hamil pasti ya, karena di situ ada janin dan ibu yang kalau hamil kan ada janin ya, jadi harus ada 2 kali nutrisi yang didapatkan oleh ibu hamil. Pula kalau misalkan untuk remaja itu efeknya apa? Nah, remaja. Nah, sebelum makanya kadang ibu hamil itu udah dipersiapkan sebelum hamil itu kan Tuhan itu sudah menciptakan itu sempurna. Makanya masa remaja semua itu mereka sudah disiapkan terlebih dahulu semuanya. Jadi tubuh itu sudah dipersiapkan semuanya. Jadi kan ada konseling pranikah, konseling prakehamilan seperti itu. Jadi tubuh itu semua sudah disiapkan di situ. Nah, tapi kalau misalkan pas remaja itu nutrisinya kurang, mulai dari dia anak nutrisinya sudah kurang, apalagi sudah di dalam kandungan itu nutrisinya sudah kurang, ya tentunya dia akan mempengaruhi, akan sangat berpengaruh. Salah satu contohnya ada pada perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya, stunting, tinggi badannya kurang, berat badannya apa namanya tidak sesuai. Terus salah satu lagi itu tadi ada pertumbuhan dan perkembangan ya, salah satu anak yang harusnya udah berbicara, dia udah bisa bisa melakukan ini, melakukan itu, gerak motorik kasar, motorik harusnya itu dia terlambat. Ada keterlambatan pertumbuhan itu salah satu juga bisa dipengaruhi, salah satu faktor lah ya, bukan faktor utama ya, karena masih banyak faktor lain. Itu karena salah satunya nutrisi seperti itu. Jadi nutrisi dikaitkan dengan tingkat ekonomi seperti itu ya. Jadi di situ. Jadi informasi di situ juga mempengaruhi semuanya seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin masyarakat yang sudah di kota itu meskipun ada mitosnya seperti itu, mereka mungkin tidak percaya ya, karena mereka udah dapat informasi bahwa makanan semua itu boleh dimakan asal satu tidak alergi. Ya tidak. Makanan itu tidak alergi, asalkan tidak alergi tidak apa-apa, kecuali makanan-makanan yang dipercaya bisa menggugurkan kandungan. Contohnya nanas, durian, kayak gitu. Kalau yang terlalu banyak kandungan alkoholnya ya sebenarnya itu bisa menyebabkan
abortus seperti itu ya. Jadi itu dihindari memang. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, vitamin yang tinggi, ya justru harus dikonsumsi seperti itu. Ya misalkan mitosnya nggak boleh, itu kan hanya mitos. Terus apalagi kalau mitos-mitos yang lainnya ya, kalau hanya berkaitan dengan tindakan sih saya rasa itu kepercayaan juga. Kadang mengatakan kalau selama hamil itu enggak boleh membunuh hewan kayak gitu ya. Itu nanti atau kalau enggak boleh apa kayak gitu. Kalau enggak nanti takutnya anaknya di kandungan seperti itu. Nah, itu sebenarnya mitos atau kepercayaan saja. Maksudnya ya ya bisa apa ya? Kalau nutrisi tadi kan tidak boleh makan itu kan jelas ya. Dia kaitannya dengan nutrisi yang diterima ibu hamil. Dan salah satunya lagi ibu hamil itu disuruh minum apa? Minyak. Nah, setiap pagi minum minyak 1 sendok kayak gitu. 1 sendok minyak. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau melahirkan itu biar lancar gitu. Nah, masalahnya minyak itu kemana larinya? Ke lambung kan? Ya, jadi itu kan nggak ada hubungannya seperti itu. Jadi itu salah satu mitos-mitos yang sebenarnya merugikan kayak gitu. Tapi ya banyak yang percaya kayak gitu. Terus kemudian juga waktu dulu Bu Erma pernah praktek itu waktu masih D3 ya. Itu Bu Erma ngambilnya D3. Ibu hamilnya itu anaknya kembar. Kemudian anak yang pertama yang kembar itu sudah keluar gitu. Kemudian tinggal anak yang kembar pertama. Nah, itu gimana supaya lancar itu ibunya disuruh makan ujungnya daun pisang kayak gitu. Jadi sambil mengejar itu ya kayak sambil mengunyah. Jadi saat nah tujuannya itu kan ujung daun pisang itu apa kan longgar ya. Di situ ada kayak semacam lorong kayak gitu ya, kayak ada ruangan Iya. gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya lancar gitu. Ternyata dipikir-pikir hubungannya dari mana ya enggak? Malah justru ibunya apa ya sambil ngunyah tuh mulutnya hijau-hijau kayak gitu ya ampun kasihan juga. Terus kemudian di masase punggungnya itu nggak boleh. Nah, salah satu untuk mengurangi nyeri itu kan di masase punggung ya, punggung belakang. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Bilangnya kalau di masase itu nanti takutnya bayinya gosong gitu loh. Tanda lahir itu loh. Nah, katanya Oh bilangnya iya iya. gitu. Iya, mitosnya gitu. Jadi nggak boleh di masase punggung. Takutnya nanti ada tanda lahir gitu. Nanti bayinya kalau udah keluar itu hitam kayak gitu. Nah, padahal itu kan tanda lahir bukan karena masase kita. Kita kan masasenya kan ya pelan-pelan ya. Gitu ya. Padahal itu tanda lahir kan ada ya bayi yang lahir itu ada tanda lahirnya yang di punggung ya. Biasanya kan begitu ya. Ya di punggung kan mesti ada Iya ya tanda banyak. lahir. Banyak ya. Nah, itu katanya mitosnya itu karena digosok kayak gitu gitu. Gitu. Ya, itu beberapa mitos masyarakat ya. Jadi di situ ya. Jadi itu faktor-faktor yang upaya mempengaruhi deteksi dini. Terus kemudian satu, kalau untuk ya, tingkat pendidikan sebenarnya ini masih ada sih. Tadi ini sosial ekonomi sudah jelaskan ya tadi. Ya, sosial tadi di mana lingkungan dia berada, kemudian informasi. Nah, informasi ini didapatkan dari mana? Tenaga kesehatan. Makanya salah satu upaya kita tuh harus melakukan edukasi. Edukasi itu sebenarnya yang paling bagus menurut Bu Erma itu dilakukan bukan pasien yang sudah datang ke petugas kesehatan gitu. Kalau pasien yang sudah datang periksa kira-kira dia sudah aman nggak sebenarnya? Sudah aman kan? Iya. Iya, dia sudah pastinya udah dapat informasi, udah dapat penanganan. Cuman kembali lagi ke pasiennya mau melaksanakan atau tidak. Setidaknya dia udah tahu informasi. Nah, ya memang sih kita harus memberikan informasi edukasi pada setiap pasien yang datang. Tapi informasi itu yang bagus lagi itu diberikan pada masyarakat luas gitu. Jadi kadang masyarakat kalau diundang kayak gitu, diundang, disuruh datang, misalkan ada penyuluhan tentang apa, rata-rata masyarakat malas. Malasnya karena apa? Saya lo nggak sakit, saya nggak ada ini gitu. Jadi intinya dia nggak ada antusias untuk datang gitu. Tapi yang lebih bagus itu diselipkan. Misalkan ada ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu arisan di situ ya. Otomatis kan mereka tujuannya bukan untuk pendidikan kesehatan. Mereka memang kegiatan rutin. Nah, di situ kita selipkan di situ. Selipkan tentang edukasi. Nah, mau nggak mau dia akan terpapar gitu ya. Gitu. Jadi intinya dia akan terpapar di situ secara tidak langsung gitu. Karena kalau kita undang, misalkan ibunya kita undang, seperti ini biasanya banyak yang nggak datang kayak gitu. Oh, udah tahu, udah gini-gini ya banyak. Nah, yang bagus itu kita selipkan informasi-informasi itu
pas ada ibu PKK, penyuluhan kayak gitu ya. Beda informasi, setidaknya kalau mereka terpapar informasi itu jika dia tahulah, harapannya bisa berperilaku positif. Salah satunya apa? Melakukan periksa ke tenaga kesehatan, terutama khususnya ibu hamil. Dan dari situ juga budaya ini tadi juga biasanya dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, mitos, dan dukun di situ. Jadi mereka lebih percaya ke dukun. Sebenarnya ada sih bukan percaya ke dukun ya, ya ada yang percaya ke dukun, ada yang tidak. Kadang biasanya status sosial ekonomi biasanya begini. Masyarakat kita, pemerintah sudah memberikan salah satunya BPJS ya untuk masyarakat yang tidak mampu. Tujuannya apa? Supaya periksa ke tenaga kesehatan itu sudah gratis karena sudah punya BPJS gitu. Nah, kemudian ada BPJS, ada dukun gitu. Nah, kadang masyarakat itu udah punya BPJS. Nah, masyarakat itu berawal kalau dia sadar itu udah keadaannya udah buruk. Jadi udah kalau dia itu mau pengobatan itu biasanya itu tadi Burma katakan tadi, udah keadaannya itu udah memerlukan pertolongan cepat gitu. Nah, dia berpikirnya begini, saya ke bidan atau ke petugas kesehatan jauh jaraknya, yang di daerah terpencil itu jaraknya jauh. Yang paling dekat siapa? Dukun gitu. Jadi dia lebih memilih dukun. Karena yang paling dekat itu dukun. Nah, sedangkan yang sudah dikeluhkan itu rata-rata kalau ke dukun, mereka sudah mau ke dukun itu udah bukan wewenang dukun gitu ya. Nah, dukun itu sudah bukan wewenangnya karena itu sudah masuk patologi. Nah, udah dari dia harusnya ke rumah sakit pun mungkin dirujuk, dia masih ke dukun habis gitu dukun pasti kemana? Pasti ke bidan. Dukun pasti kalau udah nggak mampu itu udah dirujuk ke bidan. Nah, bidan itu pun kalau udah kayak gitu bukan wewenangnya, harus dirujuk kayak gitu. Nah, harus dirujuk itu tadi udah berapa terlambat ini tadi, terlambat satu lagi salah satunya. Terlambat mengetahui, terlambat mengambil keputusan, atau itu sama ya, terlambat mengambil keputusan atau terlambat mengetahui, dan terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan penanganan. Penanganan. Iya, jadi di situ kan Kak gitu terlambat kan. Dia udah terlambat mengetahui, dia baru tahu kalau itu udah patologis, sudah parah. Kemudian harusnya kan kalau udah parah, dia udah terlambat mengetahui, kemudian baru terlambat mengambil keputusan kayak gitu. Nah, dia ke dukun. Nah, ke dukun kan nggak bisa, nggak langsung di apa ya, diperiksa, nggak langsung mendapat pengobatan karena bukan wewenangnya. Nah, otomatis diberikan ke bidan. Bidan sudah bukan wewenangnya lagi, dirujuk ke rumah sakit itu kan terlambat ya. Terlambat mengetahui, terlambat merujuk ya. Sampai rumah sakit udah apa? Nggak bisa nggak bisa ditolong. Iya, itu salah satunya juga bisa. Kalau nggak bisa ditolong ya udah itu tadi. Ya kalau nggak bisa ditolong ya kemana? Dirujuk kemana lagi? Ya dirujuk ke atas. Maksudnya dirujuk ke atas ya sudah dipanggil Tuhan ya. Artinya sudah meninggal, nggak bisa tertolong. Jadi ya sudah, meskipun di rumah sakit tidak tertolong atau dikatakan meninggal. Nah, ibu yang meninggal, ibu hamil yang dikatakan seorang perempuan meninggal saat rentang kehamilan, itu rentang kehamilan, rentang nifas, rentang melahirkan, atau selama kehamilan sampai 40 hari masa nifas setelah melahirkan, itu yang disebut angka kematian ibu. Seperti itu. Jadi akan tercatat di situ. Nah, makanya kadang itu di situ ini kematiannya akibatnya apa? Contohnya misalkan perdarahan kayak gitu. Kadang kita hanya cuman kematiannya karena apa? Perdarahan gitu aja. Kita nggak pernah perdarahan itu karena apa gitu. Nah, ini kan kalau perdarahan ternyata karena terlambat menangani. Nah, terlambat menangani kenapa? Karena pasiennya datangnya terlambat. Nah, kenapa pasiennya datang terlambat? Karena itu tadi. Nah, kita cari terus. Nah, akar permasalahannya apa sebenarnya? Kalau tadi dari dukunnya terlambat jadi apa? Informasi kan sebenarnya. Ya tidak, dia tidak mengetahui bahwa dia salah satunya deteksi dini, ya kan? Dia tidak mendeteksi dini kan? Jadi tahu-tahu sudah patologis. Nah, makanya penting sekali deteksi dini supaya deteksi dini itu caranya gimana ya? Kita bisa melakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri karena kan kalau kehamilan pasti dikasih tahu ya. Tanda gejala ketidaknyamanan kalau ibu hamil trimester 1 itu mual muntah.
Kemudian nanti caranya seperti ini. Kemudian ibu hamil trimester kedua, ketiga itu keluhannya ini yang wajar. Kalau caranya seperti apa? Misalnya kaki bengkak, punggung sakit seperti itu. Nah, itu kan udah tahu caranya seperti ini gitu. Kalau misal kakinya bengkak, kakinya diangkat. Kalau punggungnya sakit dimasase kayak gitu. Ibu kan akhirnya jika udah tahu informasi itu, Ibu kalau misalkan mengalami seperti itu tuh tahu, oh ini keluhan saya itu ibu bidannya bilang ini normal kok kayak gitu dan ini loh caranya. Kemarin Bu Bidan bilangnya kalau punggungnya nyeri itu digosok kayak gitu atau kalau enggak kalau pas mual itu makan sering sedikit nah diterapkan ternyata sembuh kayak gitu. Nah, ternyata udah ada itu salah satu deteksi dini kita sendiri yang dilakukan kita sendiri ya, memberdayakan diri sendiri dari informasi oleh bidan. Nah, yang kedua ini deteksi dini kok saya udah konsumsi, udah makan sedikit, semua sarannya Bu Bidan udah saya terapkan tapi kok nggak ada perubahan ya. Nah, makanya akhirnya dia ke petugas kesehatan sebelum terlambat dan mendapatkan pengobatan. Kira-kira sembuh nggak? Ya sembuh ya gitu. Nah, kalau kalau udah deteksi dini nggak tahu dari informasi dia tidak berkunjung ke tenaga kesehatan ya dibiarkan aja. Mual muntah ya diem aja di rumah. Apalagi mual udah yang biasa. Mungkin justru hanya buat tidur. Nah, tahu-tahu keadaan umumnya sudah lemah, KU-nya sudah buruk. Nah, baru udah buruk baru ke dukun, dukun udah nggak mampu lagi, baru dirujuk dan sampai rumah sakit. Apalagi terutama perdarahan ya yang paling penting sekali itu perdarahan karena perdarahan itu semacam air yang mengalir ya cepat sekali. Jadi pertolongannya harus sangat cepat seperti itu ya. Jadi itu tadi ada tingkat pendidikan, budaya, informasi, sosial, ekonomi ya seperti itu ya. Kemudian salah satunya juga jarak ya, jarak geografi yang jauh ya, jauh dari tenaga kesehatan. Dan sebenarnya salah satu lagi ada unsurnya ya, sarana kesehatan itu sendiri, ketidakpuasan dengan pelayanan kesehatan. Makanya salah satu di sini kan ada pelajaran manajemen mutu ya. Nah, makanya diharapkan dengan manajemen mutu itu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang optimal, memberikan pelayanan yang bagus sesuai dengan harapan pasien. Harapannya begitu. Jadi kalau pasien itu udah pernah nggak saat udah pernah periksa mendapat pengalaman yang nggak bagus, petugasnya mungkin jutek atau apa, kadang rasanya tuh nggak mau periksa lagi itu nggak mau, enggak lah saya tak memilih ke dukun aja atau saya tak memilih herbal aja, saya nggak mau ke rumah sakit, saya nggak mau ke tenaga kesehatan karena itu tadi dia mendapatkan pengalaman yang tidak nyaman atau tidak enak saat dia periksa. Nah, itu salah satu. Jadi akhirnya dia tidak mau periksa gitu ya. Oke, itu tadi upaya deteksi dini. Nah, kemudian selanjutnya tahap dan cara melakukan deteksi dini. Seperti ini. Nah, di sini ya ini tadi pemeriksaan kehamilan dini atau early ANC detection ya, early itu cepat ya, lebih dini ya, cepat itu ya. Tujuannya itu mengetahui apakah seorang wanita benar-benar hamil, menentukan usia kehamilan. Jadi mengetahui apakah seorang wanita benar-benar hamil itu dari mana? Pernah mendengar nggak tanda pasti dan tanda tidak pasti kehamilan? Wanita yang dikatakan hamil itu seperti apa? Tanda-tanda wanita hamil itu apa? Coba disebutkan. Berhentinya haid. Satu, tidak dapat men. Yang kedua, payudara membesar. Ya, itu aja. Ada lagi? Udah. Mual-mual. Ya. Mual muntah. Ada lagi mau menambahkan? Pusing. Apalagi? Nyeri otot sendi biasanya. Nyeri otot sendi ya. Ada bagus. Ayo lagi. Ada lagi enggak? Apa udah cukup? Nafsu makannya meningkat. Kram perut. Ya. Apalagi? Cukup? Nafsu makannya lebih meningkat. Ngidam. Ya, oke. Ini sudah cukup apa masih mau nambah lagi? Tanda gejala wanita hamil. Sembelit atau diare. Ayo. Buang air besar. Oke. Ada lagi enggak? Cukup? Cukup apa ada lagi? Cukup, Bu. Nah, cukup. Pertanyaannya Bu Erma,
keluhan-keluhan itu kira-kira dirasakan, maksudnya begini, pernah merasakan nggak atau gini, kira-kira itu apa sudah bisa mendiagnosa hamil? Orang yang nggak hamil itu kira-kira pernah merasakan seperti itu nggak kalau orang nggak hamil? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, kalau Pernah. misalkan ada orang nggak hamil Iya. merasakan semua itu, masa disebut hamil? Masuk angin. Masuk angin. Oke. Iya, kan mual karena masuk angin bisa, yang lain bisa. Ayo, ini masih ada satu yang kurang. Apa? Tanda apa? PP tesnya positif. Lah kalau orang mual, masuk angin, nyeri perut, nyeri itu kalau misalkan di tesnya nggak di tes urinnya nggak hamil Nggak gimana? positif. Bisa kan? Lah, iya kan? Ya, bisa. Nah, iya, soal itu yang paling penting. Jadi makanya di situ tuh ada tanda Hashtag. pasti dan tanda tidak pasti. Itu tadi semua benar, tapi itu masuk tanda tidak pasti kehamilan. Orang mual belum tentu hamil. Orang perutnya membesar belum tentu hamil. Apa tadi? Contohnya orang nafsu makannya tinggi belum tentu hamil. Tapi kalau orang kalau udah dites Ya. urinnya positif, ya pasti hamil meskipun Pasti nggak ngeluh meskipun nggak ngeluh mual, nggak ngeluh muntah, ya nggak? Nah, itu sudah benar Iya, Bu. tadi. Tidak salah jawabannya tadi, nggak salah, benar. Tapi itu masuk tanda kehamilan yang tanda tidak Benar. pasti ya, tanda tidak pasti ya, tanda-tanda pasti dan tanda tidak pasti. Kira-kira, nah sekarang pertanyaannya Bu Irma, sebutkan tanda pasti kehamilan. Kurang satu lagi. Tadi apa? Sudah, PP tesnya positif. Satu lagi apa? Kira-kira, ayo. Turunnya sel telur. Sebenarnya saya telur. Gimana? Ada lagi enggak? Masih belum benar. Udah benar masih belum benar, belum sesuai. Ada lagi enggak? Pas. Terlambat bulan. Payudara membesar, Bu. Payudara membesar. terlambat. Nah, itu maksud tanda tidak pasti tadi. Oh, Oh iya. Orang kita misalkan tidak terlambat haid kan bukan berarti kadang hamil. Kadang psikologis juga bisa. Kira-kira apa? Satu, gerakan janin. Ya, kadang takutnya apa? Perutnya besar, tapi kok nggak ada gerakan janin. Kemudian kadang sudah PP tesnya positif, tapi kok nggak ada gerakan janin. Biasanya itu kalau PP tesnya positif, nggak ada gerakan janin, biasanya itu masuknya apa? Hamil anggur. Pernah dengar? Anggur. Iya. Iya. Pernah dengar hamil anggur. Kira-kira ada janinnya nggak hamil anggur itu? Ada janinnya apa ada Nggak anggurnya? Nggak ada janinnya, Bu. Ya, nggak akan merasakan gerakan janin kan? Iya. Ya, meskipun didiagnosa hamil, tapi dia nggak melahirkan. Nah, namanya hamil kan dia melahirkan seorang bayi gitu. Ya memang dia hamil, tapi dia nggak melahirkan karena dia itu hamil anggur. Kenapa bisa jadi hamil anggur ya itu tadi? Salah satu itu juga faktor nutrisi. Jadi intinya saat tidak ada perkembangan janin, jadinya nggak berkembang begitu, nggak berkembang menjadi janin. Nah, berkembang menjadi gelembung-gelembung saja di situ. Nah, hamil anggur itu makanya kalau harus segera dideteksi. Makanya kadang ada mitos di masyarakat pedesaan itu perutnya besar tapi nggak hamil kayak gitu. Orang mitosnya tuh udah hamil karena makhluk halus lah atau apalah kayak gitu. Tapi kalau di dalam dunia medis itu bisa dikatakan hamil anggur. Jadi memang nggak ada. Nah, ada juga yang tapi Bu Erma belum tahu sih apakah hamil anggur itu bisa hilang sendiri atau ini sendiri ya. Kalau menurut Bu Erma, bukan menurut teori, hamil anggur itu harus segera begitu tahu itu hamil anggur itu harus segera di kuretase, harus segera dibersihkan kayak gitu. Karena apa? Jika tidak dibersihkan, gelembung-gelembung itu nanti jika udah membesar, dia bisa menjadi patologi. Patologi itu apa? Dia bisa nggak tahu cairannya itu cairan apa ya? Di dalamnya itu bisa masuk menjadi racun. Nah, racun pada ibunya seperti itu. Jadi rata-rata biasa gitu kalau udah menjadi racun masuk ke dalam jantung, kemudian masuk ke dalam otak itu sangat berbahaya untuk ibunya. Makanya harus segera dideteksi. Makanya saat sekarang salah satu yang terpenting itu adalah ibu hamil harus harus USG. Itu wajib sekarang di kehamilan trimester awal itu harus USG. Jadi untuk menentukan
bahwa ini satu menentukan letaknya, apakah dia itu plasenta apa ya namanya plasenta previa kayak gitu. Letaknya plasenta yang bagus kan tidak di jalan lahir. Nah, yang dikatakan plasenta previa itu adalah kalau plasentanya itu menutupi jalan lahir, kan nggak mungkin bisa lahir normal, jalan lahirnya tertutup plasenta. Jadi plasentanya itu menempel pas pada jalan lahir gitu. Terus kemudian untuk melihat apakah ini memang benar-benar janin atau bukan kayak gitu kan taunya dari USG ya, kalau nggak USG kan nggak tahu kayak gitu. Nah kita yang normalnya palpasi itu bisa taunya kan sudah palpasi itu sudah balut temen itu usia kehamilan, balut temen itu hanya teraba aja ada pembesaran perut namanya balut temen, tapi belum bisa diraba bagian-bagian kecil janin seperti itu ya. Jadi kemudian ini tadi apakah seorang wanita benar-benar hamil, satu tadi apa hasil PPTS-nya positif dan ada gerakan janin ya. Gerakan Kemudian janin. menentukan usia kehamilan. Usia kehamilan ini berapa apa namanya usianya berapa. Jadi kalau misalnya ibunya lupa yang menjadi patokan biasanya ini. Kalau setinggi pusat saat kita melihat perutnya ibu dipalpasi begitu perut ibu hamil, misalnya ibunya hamil lupa, oh ini kok dipalpasi setinggi pusat kayak biasanya setinggi pusat itu setinggi tahu pusat ya, puser itulah ya puser itu ya yang di tengahnya perut itulah. Nah itu kalau setinggi itu biasanya usia kehamilannya 6 bulan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibunya lupa HPHT-nya berapa itu kalau sudah diperiksa pas dia kok tinggi fundusnya pas pusat kayak gitu. Oh, berarti ini secara teori 6 bulan. Tapi ya itu secara teori ya, tapi kadang kan kita harus pandai-pandai juga karena kadang kan kalau ibunya gemuk kan setiap orang beda-beda juga. Kalau bayinya besar kan juga mempengaruhi tinggi fundus uterinya seperti itu ya. Tuh. Kemudian perencanaan penyuluhan dan pengobatan yang diperlukan. Jadi TM1 itu harus apa, dapatnya apa, ibu hamil itu harus ngapain, harus obatnya apa, harus diberikan edukasi apa gitu ya, pengobatannya apa. Kemudian rencana persalinannya di mana kayak gitu. Harus siapa yang pendonor darahnya harus disiapkan semuanya. Ya persiapkan finansial ya, persiapan persalinan, donor darah, persiapan keluarga, peralatan untuk bayi kayak gitu ya. Kemudian rujukan dan kolaborasi bila kehamilan mengalami komplikasi dan faktor risiko yang memungkinkan terjadinya komplikasi ya seperti itu. Jadi siapkan rujukan juga terutama untuk ibu hamil yang risiko tinggi atau jika ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan komplikasi seperti itu. Jadi kalau biasanya ibu yang sudah terjadi komplikasi itu biasanya langsung dirujuk, biasanya ya sudah ANC-nya langsung ke dokter, tidak ke bidan lagi. Tapi tetap dipantau oleh bidan seperti itu. Kemudian klasifikasi klien pada penilaian deteksi dini, yaitu klien dengan kehamilan normal tetap harus dilakukan deteksi dini, klien dengan kehamilan bermasalah. Bermasalah itu apa bedanya kehamilan bermasalah dengan risiko tinggi? Kalau risiko tinggi itu kan sudah secara teori itu ada ya, seperti tadi dari skor Puji Rohayati ya, itu tadi didapatkan terlalu tua, terlalu muda, kayak gitu ya, jarak yang dekat. Nah, kalau yang bermasalah itu dia itu di luar kehamilan risiko tinggi, tapi saat kehamilan itu tiba-tiba terjadi permasalahan yang tidak bisa dideteksi sebelumnya. Jadi munculnya itu ya memang saat kehamilan itu. Nah, seperti itu yang bermasalah atau komplikasi ya. Ini tadi nanti bisa ditambahkan ya. Klien dengan kehamilan bermasalah atau memang sudah komplikasi gitu ya. Jadi kayak preeklamsi kayak gitu kan nggak terdeteksi, nggak bisa dideteksi sebelumnya. Misalnya saat hamil pertama kan memang belum terjadi preeklamsi, normal-normal saja. Tapi ternyata saat dia usia kehamilan, katakanlah masuk kehamilan ke-5, ke-4, ternyata dia tensinya tinggi. Nah itu termasuk kehamilan bermasalah atau dengan komplikasi atau penyakit jantung atau diabetes mellitus atau apa. Jadi intinya permasalahan yang terjadi selama kehamilan gitu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kalau risiko tinggi kan udah diketahui sebelumnya. Jarak yang dekat kan udah tahu. Kalau udah tahu sebelumnya begitu. Oke. Nah, kemudian keuntungan screening ANC atau deteksi dini itu ya. Jadi mengidentifikasi masalah potensial selama kehamilan. Jadi seperti ini. Tahu ya, oh kalau dulu itu dia riwayatnya mual muntah atau kalau riwayatnya dulu itu kehamilan apa ya hidramnion ya, maksudnya itu kan air ketuban yang banyak. Nah, biasanya itu tadi riwayatnya kalau dulu tuh riwayatnya seperti ini, riwayat kedua tuh
biasanya seperti itu gitu ya. Jadi kita menyiapkan terlebih dahulu ya, meskipun kadang kehamilan pertama dan kedua itu tidak seperti yang dulu. Kadang kehamilan yang pertama itu mual muntah, tapi kehamilan yang kedua itu enggak seperti itu. Jadi untuk mencegah masalah potensial, contohnya misalkan mual muntah gitu ya. Itu kalau nggak dideteksi dini, nggak dicegah, nggak dipantau, nggak diobati gitu ya misalkan, akan terjadi hiperemesis. Jadi mual muntah yang berlebihan. Jadi begitu mual muntah, muntah ya mungkin sampai ada muntah berkali-kali, itu harus segera dideteksi, harus segera ditangani. Karena jika tidak ditangani terjadi masalah diagnosa potensial. Potensial apa? Hiperemesis yang lebih berat lagi. Nanti akan ketemu ya hiperemesis itu apa namanya? Mual muntah yang berlebihan seperti itu. Nah, nanti kan ada yang pertemuan-pertemuan berikutnya itu langsung review jurnal ya. Makanya kenapa mereview jurnal? Nah, di situ nanti langsung bisa membaca apa sih patofisiologinya, penyebabnya apa, seperti itu. Karena kalau kita mau bahas satu-satu itu sangat panjang sekali. Jadi kalau kadang kita hanya diberikan seperti ini tuh kadang lewat saja gitu. Tapi kalau dengan kita mereview, kita membaca dan kita juga ada action, ada tindakan, ada menganalisis itu akan ingat. Ingatnya itu lebih lama daripada hanya begini. Kalau hanya begini mungkin saat ini ingat, mungkin besok kemarin gitu ya masih ingat. Tapi kalau dengan kita melakukan sendiri, tahu dengan mereview, makanya tujuannya mereview, telaah jurnal itu supaya membaca sambil menganalisis. Jadi ada suatu tindakan, tidak hanya datar gitu. Jadi apa ya? Apa ya? Kita kan seperti ini kan kita melihat mentransfer ke otak ya. Jadi otak kita tidak pasif gitu. Kalau begini kan otak kita tuh pasif, hanya menerima saja gitu. Saat otak kita nanti berpikir, diajak berpikir, diajak membuat sesuatu dengan cara menggabungkan, menganalisis, otak kita akan ini lebih ini, memori kita itu akan lebih tajam gitu ya. Ingatan kita akan lebih tajam. Makanya itu tadi kenapa selanjutnya Bu Irma langsung memberikan tugas review ya seperti itu ya. Oke, kemudian evaluasi kebutuhan konseling untuk kehamilan, jadi dievaluasi ya, mengurangi ketakutan terhadap masalah dan prosedur yang mungkin dibutuhkan. Kadang orang itu kadang takut periksa, takut ini, tapi begitu udah diperiksa malah tenang, ya kan. Misalkan kadang pernah nggak rasa takut sebelum periksa? Ya, takut ya. Tapi kadang setelah periksa kan kita tenang toh, karena udah tahu hasilnya gitu. Sebelum tahu hasilnya kita takut, kita cemas gitu. Kadang justru orang itu suruh periksa ke tenaga kesehatan tuh ada juga orang yang nggak mau, orang kesehatan juga ada yang nggak mau ya. Padahal kesehatan itu tidak mau gitu. Nggak usah jauh-jauh, Bu Irma aja fobia sama jarum suntik. Kalau mau disuntik itu takutnya setengah mati gitu. Lihat jarumnya itu takut. Jadi hanya fobia jarum saja. Padahal sebenarnya kalau sudah diusap sama alkohol itu paling merinding sekali. Jadi udah kalau mau disuntik nggak mau lihat jarum. Kalau udah ngeliat jarum malah rasanya mau pengen lari. Nggak mau lihat, diam, tapi pas saat diusap sama alkohol itu rasanya pengen lari. Tapi sebenarnya pas diinjeksi itu nggak apa-apa, nggak sakit sebenarnya. Ya namanya fobia itu. Makanya itu tadi kalau nggak bener-bener itu ya takut, nggak usah jauh-jauh nih. Kecilannya Bu Irma itu harus suruh periksa cabut gigi aja nggak mau. Makanya hasilnya kayak begini gitu ya. Cerita aja gitu ya. Jadi orang fobia takut gitu ya. Takut tenaga kesehatan, ada yang fobia rumah sakit. Makanya dia seharusnya nggak mau gitu. Padahal ya nggak apa-apa, namanya fobia ya. Sebenarnya pas disuntik ya nggak apa-apa gitu. Makanya kemarin sekarang tahu bisa menjinakkan fobia itu karena melahirkan anak saya itu ya, mau nggak mau kan Bu Irma harus melahirkan. Masa saya takut untuk disuntik? Karena terpaksa itu ya, akhirnya sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak sakit gitu. Ya karena SC ya waktu itu ya. Yang paling sakit jujur, yang paling sakit apa? Bukan di infus itu biasa ya sakit sih hanya sedikit. Yang paling sakit dipasang kateter itu paling sakit perut Irma ya. Oke. Ya, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian ini tadi batu membangun komunikasi dan rasa percaya terhadap pelayanan yang dilakukan di awal kunjungan. Ini salah satu adalah komunikasi terapeutik dengan pasiennya gitu ya. Kadang pasien itu datang ke petugas kesehatan saja udah sakitnya itu hilang kadang karena udah percaya, udah datang aja belum dikasih obat itu kadang udah sembuh seperti itu. Makanya nanti kalau jadi bidan harus ramah sama pasien gitu. Jadi kalau bidannya ramah kayak gitu itu udah seneng kayak gitu. Pernah nggak punya pengalaman kalau misalkan periksa kita ke rumah sakit dapat perawat atau yang jutek kayak gitu, rasanya kayak udah semakin sakit ya. Tapi kalau kita udah datang sakit,
kemudian dapat pelayanan yang bagus, ramah, rasa-rasanya kok kayak udah 50% itu sembuh kayak gitu ya. Oke ya, jadi harus ada komunikasi terapeutik supaya pasiennya percaya pada kita. Kalau pasien percaya itu akan terbuka. Dengan keterbukaan itu satu, itu merupakan komunikasi terapeutik dan kita juga pengobatannya itu lebih mengena sasaran. Seperti itu. Kemudian memungkinkan mengubah diagnosa melalui proses monitoring kehamilan yaitu kesejahteraan fisik. Jadi diagnosa awal itu bisa berubah pada pertengahan. Misalkan di awalnya datang dengan hiperemesis kayak gitu. Hiperemesis itu kan mual muntah yang lebih. Nah, setelah didapatkan pengobatan, turun kan udah turun. Jadi diagnosanya hanya emesis gitu aja atau sebaliknya. Datang hanya emesis atau mual biasa tambah hiperemesis seperti itu. Jadi diagnosa bisa berubah. Kadang juga ada misalkan disertai panas atau apa, hasil pemeriksaannya ternyata muncul apa gitu, bisa berubah-ubah diagnosa itu ya. Oke. Melalui proses monitoring pada pasien. Kemudian psikologi dan emosional ibu dan janin itu sangat perlu sekali ya, terutama ini pada ibu hamil yang kalau anaknya dikehendaki. Anaknya dikehendaki memang benar-benar anak yang diharapkan itu secara psikologinya ibunya akan lebih bagus ya, penerimaan dirinya lebih bagus. Tapi jika kasus-kasus kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan karena kegagalan KB, nah itu biasanya kan kehamilan itu tidak diinginkan. Biasanya psikologi atau emosional ibunya itu lebih kurang kayak gitu. Apalagi terutama kehamilan karena di luar nikah. Nah itu ya. Apalagi masih dia remaja, hamil karena kejadian, pregnant by incident ya, itu justru psikologisnya sangat kurang ya. Dia itu akan mengganggu perkembangan kehamilannya. Secara psikologi nggak bisa, otomatis kan kecemasan. Nah, kecemasan itu juga bisa berakibat kurang bagus pada kehamilan, ya, pada emosional. Kemudian melakukan rujukan ke tenaga profesional sesuai masalah dan komplikasi. Tadi diadakan rujukan jika masuknya komplikasi, memungkinkan merujukan pasangan untuk konseling atau konseling ya. Ini konseling genetikanya enggak ya, hanya konseling saja ya. Jadi ini saya hilangi sekalian aja. Bentar. Sebentar. Saya bentar. Nah, ini konseling gitu ya. Jadi di sini yang di konseling itu merujuk itu kan pasti melibatkan keluarga. Nah, salah satunya suami atau keluarga terdekat ya, pasangan ya di sini ya. Jadi misalkan harus dirujuk, harus diberitahu dulu bahwa ini tujuannya apa, fungsinya apa, kayak gitu. Bahwa ini harus dirujuk. Jadi pasangan atau keluarga harus dilakukan konseling seperti itu. Kemudian kontak dini kehamilan dalam trimester ya, minimal 4 kali selama ibu hamil atau setiap trimester. Tapi kadang ada kebijakan ya untuk yang masa pandemi ini kalau tidak salah 5 kali yang tidak salah itu. Kemudian tanda bahaya pada trimester 1 ya, jadi di sini ada anemia, penyakit keturunan, infeksi degeneratif, terutama itu tadi ya selain infeksi degeneratif itu biasanya itu loh itu yang memiliki hewan itu tokso ya, toksoplasmosid ya, ada tokso itu ya, tokso pada kehamilan ya. Jadi dia yang diakibatkan hewan-hewan di sekitar yang memelihara anjing, kucing, burung seperti itu. Nah, bisa atau hamster ya, itu juga bisa mengakibatkan tokso, kemudian minum-minum jamu-jamuan seperti itu ya. Jadi di sini ada infeksi, ada degeneratif ya. Degeneratif itu penyakit bawaan ya. Kemudian perdarahan, ada abortus, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang janinnya tidak menempel pada uterus, tapi dia menempel di luar uterus. Mau nggak mau dia harus diakhiri, karena nggak mungkin bukan merupakan tempat janin, pasti ibunya akan kesakitan seperti itu ya. Kemudian mola itu tadi yang dikatakan hamil anggur. Hamil anggur ya bahasa medisnya mola ya, ingat ya. Kemudian hiperemesis gravidarum, kelainan genetik janin, seperti itu. Kemudian tanda bahaya pada trimester 2 itu ada perdarahan, preeklamsi, dan eklamsi ya. Nah, preeklamsi itu tekanan darah yang tinggi, yang salah satunya bisa dibuktikan oleh protein urin yang positif, seperti itu ya. Kemudian penglihatan mata yang kabur, kejang, kayak gitu termasuk eklamsi. Kemudian gangguan pertumbuhan janin, BBLR salah satunya ya. Dan ada bahaya pada kehamilan 3 yaitu kehamilan ganda.
kehamilan kembar, perdarahan, plasenta previa atau solusio plasenta. Apa perbedaan plasenta previa dan solusio plasenta? Kalau plasenta previa itu adalah letak plasenta yang menutupi jalan lahir. Ya, kalau solusio plasenta itu adalah lepasnya bagian plasenta. Ya, itu ya nanti bisa dipelajari ya semua ya, solusio plasenta, retensio plasenta seperti itu. Nah, kemudian PAJ berdasarkan kebutuhan individu ya di sini. Dilakukan tergantung oleh kebutuhan setiap individu dan tiap trimester. Kadang setiap ibu hamil itu nggak sama keluhannya. Ada yang ibu hamil itu keluhannya muntah, ada juga yang nggak muntah gitu. Jadi makanya ini tadi deteksi dini atau penyuluhan-penyuluhan itu memang wajib diberikan gitu. Meskipun ibunya nggak mengalami ya harus tetap dilakukan penyuluhan gitu ya. Karena memang setiap orang itu berbeda. Nggak setiap orang itu mual muntah, nggak setiap orang itu terjadi preeklamsi kayak gitu ya. Ada yang kehamilan normal-normal aja. Nah, semua itu kenapa bisa terjadi? Pengaruh hormon. Kan saat hamil itu ada perubahan sistem besar-besaran sistem hormonal ya. Sistem hormonnya berubah semua. Nah, bagaimana tubuh menyikapi hormonal itu? Sehingga apa? Sehingga reaksi terhadap perubahan hormonal lah itu sendiri yang membedakan setiap individu itu gitu ya. Kalau misalkan responnya terhadap perubahan hormon biasa-biasa aja ya biasa-biasa aja. Tapi jika tubuh merespon perubahan hormon itu tuh tidak bisa merespon. Nah, makanya timbul suatu keluhan yang bisa dikatakan patologis seperti itu. Nah, kemudian kehamilan bersifat fisiologi. Memang ibu hamil tuh normal, hal yang normal. Mual tuh hal yang normal. Tapi harus diupayakan kehamilan dapat dilalui secara normal dengan melakukan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan yang seksama, deteksi faktor risiko secara cepat. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya screening untuk deteksi dini, yaitu dilakukan anamnesa. Satu tanya jawab ya. Kemudian ini masuknya nanti biasanya ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang didapat dari hasil anamnesa atau yang keluar dari percakapan atau keluar dari mulut pasien atau yang disampaikan pasien. Itu namanya data subjektif. Kalau data objektif adalah data yang didapatkan saat kita melakukan pemeriksaan. Seperti itu ya. Saat kita melakukan pemeriksaan ada data yang kita dapatkan, namanya data objektif. Jadi itu ada pemeriksaan lengkap, komprehensif, head to toe. Jadi pemeriksaan fisik ya dari atas ke bawah. Kemudian pemeriksaan penunjang, lab atau radiologi. Nah, pemeriksaan penunjang ini salah satunya yaitu tadi untuk masih salah satunya anemia. Ibu hamil mengeluh pucat, pusing. Nah, itu kadang juga belum tentu dia HB-nya rendah. Salah satunya bisa ditegakkan anemia harus apa? Pemeriksaan anemia terlebih dahulu, periksa cek HB. Nah, kalau misalkan dia pusing, lelah kayak gitu, kemudian ternyata dicek HB-nya normal-normal aja, nah berarti kan bukan anemia, mungkin dia kurang tidur. Tapi kalau misalkan dia udah ada keluhan semacam itu tadi, kemudian dicek, ternyata dia HB-nya kurang dari normal, ya berarti sudah didiagnosa anemi. Makanya diagnosa itu salah satunya harus ada pemeriksaan penunjang yaitu lab. Seperti itu wajib ya. Itu memang sudah kalau lab itu sudah paten, sudah pasti kayak gitu ya. Tadi hamil itu tadi mual muntah tidak terlambat haid belum tentu hamil, tapi begitu dilakukan pemeriksaan lab urin, sekarang kan kalau urin itu nggak perlu memeriksa ke lab ya, kita beli alat tes pack aja di rumah sakit di rumah sakit di apotek udah tersedia. Itu salah satu kan masuk pemeriksaan penunjang. Dan itu hasilnya positif atau hasilnya akurat ya. Jadi penunjang itu benar-benar yang kita percaya itu ya pemeriksaan penunjang itu yang mau menegakkan diagnosa kita, membenarkan diagnosa kita seperti itu. Kemudian investigasi khusus tergantung atau berdasarkan kebutuhan masalah klien. Misalkan seperti itu ya, ibu hamil dengan kebutuhannya apa, misalkan dia kebutuhan nutrisi, kebutuhan mobilisasi, kebutuhan apa ya, cara itu ada ya, tergantung keluhannya di situ. Nanti mungkin ada akan dijelaskan oleh Bu Anggrek atau kalau Bu Palupi ya kebutuhan fisik, psikologis oleh ibu hamil ya. Bu Palupi, Bu Retno sudah masuk? Bu
Kalau fibrosa Bu sudah Retno masuk? belum, Bu. Retno belum ya. Nanti Belum, itu Bu. ya, nanti di situ akan ada kebutuhan apa ya, kebutuhan psikologis, kebutuhan fisiologis ibu hamil nanti ada. Nanti akan dijelaskan di situ. Kalau Bu Irma memang lebih ke langsung ke permasalahan ya, ke deteksi dini, screening kayak seperti itu. Oke. Itu tadi. Nah, kemudian deteksi dini tanda bahaya kehamilan. Nah, satu, sakit kepala yang hebat. Nah, jika ada ibu hamil tuh mengeluh kepala yang hebat itu sudah merupakan alarm gitu. Jadi kalau kita melihat itu berarti alarmnya udah bunyi itu ya. Ada apa ini kok ibunya sakit kepala yang hebat. Nah, pengumpulan data tanyakan apakah ibu hamil mengalami edema pada muka, tangan atau muka secara visual ya, secara visual ditanyakan dan juga dilihat secara apa ya, inspeksi itu seperti apa gitu. Apakah memang ada pembengkakan. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah, protein urin, refleks dan edema. Pemeriksaan suhu jika tinggi lakukan pemeriksaan darah untuk adanya parasit malaria seperti itu. Jadi kan kalau kita nggak melakukan pemeriksaan lab, bisa nggak kita itu menegakkan diagnosa? Nggak bisa, karena itu kan hanya berdasarkan apa yang dikatakan dan hasil pemeriksaan kita. Nah, hasil pemeriksaan itu kan hanya dari luar gitu. Jadi begini, gini, ada seseorang, coba diperhatikan dulu ya, ini sangat penting. Merasakan, jadi dia itu ada tanda, kemudian tanda positif, labnya positif. Nah, itu yang ya bukan yang bagus ya, nggak gejalanya negatif, labnya negatif itu yang bagus ya. Jadi nggak ada gejala. Nah, kalau nggak ada gejala kan ya nggak mungkin di lab. Tapi namanya screening itu ya meskipun nggak ada gejala itu di lab. Nah, kita check up kayak gitu. Jadi itu nggak ada gejala, di lab hasilnya negatif. Nah, itu di negara berkembang itu begitu. Di negara berkembang itu ini kenapa di negara maju. Nah, makanya kenapa di negara maju itu angka AKI dan AKB atau kesakitan itu lebih rendah bisa dideteksi. Karena apa? Dia nggak ada gejala tapi memang dia itu sudah dicek rutin gitu lah. Jadi nggak ada gejala tapi dia cek kayak gitu. Jadi begitu nggak ada gejala ternyata dicek hasilnya positif langsung bisa ditangani. Nah, yang ada di kita gejalanya positif, labnya positif gitu ya. Jadi gejalanya ada, hasil labnya ada. Nah, itu berat itu penanganannya kayak gitu. Jadi itu ada beberapa ya. Satu, kita perhatikan gejala negatif, labnya negatif. Gejala negatif, labnya positif. Kemudian dibalik, gejalanya positif, labnya negatif. Kemudian yang terakhir itu tadi, gejala positif, labnya positif. Nah, kira-kira biasanya kalau itu kalau di dalam dunia medis hal yang biasa kayak gitu. Tapi kalau ternyata ini gejalanya positif, labnya negatif, biasanya dikaitkan dengan mitos. Maksudnya Bu Irma kenapa? Gejalanya positif, labnya negatif. Jadi gini, keluhannya itu banyak sekali, tapi begitu diperiksa itu nggak ada apa-apa. Gitu. Orang ini nggak ada keluhan apa-apa, tapi keluhannya itu positif gitu. Sakit ini, sakit itu, sakit terus itu. Tapi labnya nggak ada satu itu. Kalau di dunia medis itu karena psikologis. Itu ya, orang psikologis itu karena cemas, stres atau apa itu satu yang bisa diperiksa itu lambung, bagian lambung begitu. Begitu kita ditekak dengan daerah lambung di palpasi daerah lambung ditekan dia rasa nyeri, nah itu berarti salah satunya lambung yang kena, stresornya tinggi gitu. Tapi kadang selalu dihubungkan dengan hal-hal yang apa? Santet, mitos mistis gitu. Iya, mistis ya. Tapi ya memang ada sih, mau percaya nggak percaya itu memang ada. Ada ya kayak gitu ya. Begitu di labnya nggak ada, tapi orangnya sakit-sakitan kayak gitu. Nah itu yang nggak tahu ya kalau Berma mungkin ada pernah dengar cerita begitu di rongsen ada siletnya, ada apa di perut. Nah itu Bu Irma sih nggak pernah tahu secara sendiri ya, itu kan hanya cerita ya, kita kan nggak tahu apakah benar kayak gitu ya. Ada benda asing di dalam tubuh. Nah itu kalau di dunia kesehatan kan nggak ada ya. Dunia kesehatan itu tadi, jadi dipegang ya tadi kata-katanya. Lab gejala positif, yang bagus adalah gejala negatif, labnya negatif. Nah pertanyaan tadi Bu, kalau nggak ada gejala kan nggak mungkin ke lab. Nah itu kan kita di kita. Kalau negara maju itu tadi dia nggak ada gejala tapi dia tetap
periksa lab. Apa namanya? Deteksi gitu. Jadi dia Deteksi. setiap 6 bulan sekali ada gejala, nggak ada gejala itu dia check up gitu. Jarang toh orang itu kita check up itu jarang ya. Ada nggak yang rutin check up itu? Ya ada yang enggak, tapi kan kalau prosentasenya lebih banyak yang enggak kan? Gitu. Nah, kalau di negara maju itu sudah merupakan program gitu. Program negaranya, masyarakatnya itu udah wajib kayak gitu. Kalau kita kan negara kita masih memberikan program bebas BPJS ya kayak gitu ya. Kalau kita BPJS aja kalau mau cek lab aja agak susah ya. Tapi kalau harus ada gejala dulu baru di lab ya. Tapi kalau yang di negara maju itu tadi udah program kayak gitu tuh udah program. Sudah ada tersistem di situ. Kemudian pemukiman masyarakat penduduknya pun juga sudah disetting di penduduknya diberikan tempat yang di daerah pabrik kayak gitu. Makanya kalau di negara berkembang itu misalkan contohnya di Jerman, di Belanda, di Jepang, menuju pusat perkotaan apa ada naik mobil? Jarang. Jalan kaki ya kan? Karena memang di tempat di situ khusus untuk daerah pabrik, nggak boleh pemukiman rumah gitu ya. Pabrik, daerah usaha itu kan banyak polusi, banyak apa. Nah, jadi rumah-rumah itu mereka di tepi yang memang disediakan yang bagus gitu. Nah, itu sudah tersistem kayak gitu. Kalau kita kan mau di tengah kota macet atau apa, nah itu. Betul nggak? Di negara sana ya? Gitu ya. Jadi Iya, memang Bu. ya udah di sistem penghijauan, limbah itu udah ditempatkan di ini gitu ya. Nah, kalau di kita aja mungkin rumahnya digusur, misalkan dipindahkan kayak gitu mudah bingung gitu ya karena misalkan memang pencarinya di situ ya memang itu tadi. Kalau di kita masih negara berkembang ya memang susah ya karena ya itu tadi pendapatan ekonomi kalau di negara berkembang kan ya pendapatan ekonominya sebagian udah bagus ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh kayak gitu ya. Itu ya. Pertanyaan hebat. Kemudian penglihatan kabur. Nah, deteksi dirinya pengumpulan data tanyakan apakah ibu hamil mengalami perubahan visual yang mendadak gitu. Penglihatan kaburnya apakah saat itu juga. Nah, tapi kadang kita juga pernah ya penglihatan kabur biasanya karena masuk angin ya kayak gitu ya. Itu misalnya pandangan kabur dan ada bayangan-bayangan. Pemeriksaan tekanan darah, protein urin, refleks dan edema. Jadi selalu kalau udah patologis itu kita harus lakukan pemeriksaan lab penunjang. Kemudian bengkak di wajah dan jari-jari tangan. Deteksi dini pengumpulan data. Tanyakan pada ibu hamil apakah mengalami sakit kepala atau masalah visual. Pemeriksaan adanya edema, ukur tekanan darah dan protein urin, HB dan warna konjungtiva gitu ya. Nah, ini pernah ya kita pemeriksaan anemi ini ya. Kuku ya kita tekan kayak begitu ya, ditekan ini. Kalau dia pucat, kalau dia ditekan ini dia pucat terus berarti anemi. Kalau misalnya dia ditekan dia kembali merah biasanya mungkin bukan karena anemia seperti itu. Oke. Kemudian kalau cairan pervagina, nah deteksi dininya strategi pada perawatan antenatal, deteksi faktor risiko, deteksi infeksi secara dini yaitu USG ya, pengumpulan data konfirmasi usia kehamilan, kalau ada dengan USG, kemudian pemeriksaan ya. Kemudian gerakan janin tidak terasa, gerakan bayi kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam. Deteksi dini, pengumpulan data, tanyakan pada ibu hamil kapan terakhir bergerak. Jadi normalnya itu janin itu sehari itu sebenarnya 16 kali gerakan ya, 16 sampai 20 ya. Tapi kan kadang ibunya nggak merasakan gerakan janin. Kalau ibunya merasakan terus dia nggak tidur. Kadang kan ibunya tidur janinnya dia bergerak, kadang nggak terasa. Gitu. Tapi itu tadi minimal 3 kali dalam periode 3 jam minimal ya itu ya. Pemeriksaan raba gerakan janin, dengarkan detak jantung janin dan USG. Kemudian nyeri abdomen yang hebat. Pengumpulan data, tanyakan pada ibu hamil tentang karakteristik dari nyeri. Kapan terjadi, seberapa hebat, kapan mulai dirasakan, dan tanyakan apakah memiliki tanda dan gejala seperti muntah, diare, dan demam. Pemeriksaan ukur tekanan darah, kemudian dan nadi, pemeriksaan eksternal luar, pemeriksaan internal dalam ya raba abdomen ya, jadi di VT ya. Tapi ini biasanya kalau VT itu jarang dianjurkan ya, harus ada deteksi benar-benar ada indikasi ya seperti itu karena takutnya harus di USG terlebih dahulu sih kalau misalnya nyeri itu tidak langsung di VT ya tapi lebih ke ini langsung USG seperti itu. Kemudian pemeriksaan protein urin ya. Oke. Nah, itu ya, itu tadi terkait dengan deteksi dini. Oke. Sebelumnya saya lanjutkan dulu ada satu materi lagi juga. Satunya tentang
Deteksi dini komplikasi ya. Oke, satunya tentang komplikasi. Oke ya, sebentar. Komplikasi, ya betul. Satunya tentang komplikasi. Oke, saya share screen. Komplikasi kehamilan. Oke, nah selanjutnya terbaca di sini. Sudah, Bu. Oke, terbaca ya. Untuk komplikasi. Nah, komplikasi kehamilan. Kalau tadi deteksi dini, kalau sekarang komplikasi ya. Kalau deteksi dini kan belum terjadi ya, masih mendeteksi. Kalau komplikasi kan berarti udah terjadi ya, kehamilan yang mengalami komplikasi. Nah, salah satunya ini udah terjadi ini, hiperemesis gravidarum ini tadi, mual muntah seperti itu. Udah hiperemesis, dia udah hiper, namanya hiper itu udah apa ya, udah lebih dari yang normal gitu, udah masuk patologi. Gravidarum tingkat 1 yaitu diagnosisnya muntah terus-menerus sehingga menimbulkan dehidrasi, turgor kulit menurun, nafsu makan berkurang. Seperti itu, nafsu makannya berkurang, berat badan turun, mata cekung dan lidah kering, nyeri epigastrium. Epigastrium itu paling ujung ya, lambung kita yang paling atas sendiri ya. Nadi meningkat dan tekanan darah turun, frekuensi nadi sekitar 100 kali per menit, tampak lemah dan lemas. Seperti itu ya. Tingkat 1 ya. Jadi nanti di sini hiperemesis itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk tingkat 2, dehidrasi makin meningkat ya. Dari lanjutan dari yang tadi tingkat 1 itu dia lebih lagi itu ada peningkatan gitu. Kemudian kardiovaskular atau frekuensi nadi semakin cepat di atas 100 kali per menit. Nadi kecil karena volume darah turun, panas badan meningkat. Nah, jadi karena sudah dia ada dehidrasi, biasanya disertai dengan febris ya, peningkatan suhu tubuh ya, karena tadi kehilangan cairan. Ikterus, ikterus itu ada warna kuning. Entah kalau ikterusnya pada sklera itu ya ini ya apa pada sklera dan tubuh ya. Fungsi lainnya terganggu. Jadi fungsi organ tubuh yang lain sudah mulai terganggu. Ginjal itu oliguria dan anuria. Ya, oliguria itu buang air kecilnya sedikit. Ya masih sedikit karena dia nggak ada yang masuk ya. Karena dia kan dimuntahkan terus seperti itu. Nafas berbau aseton. Berat badan semakin turun ya karena tidak ada makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Kadang-kadang muntah bercampur darah karena tidak ada lambungnya iritasi seperti itu dan memang tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Apa yang dicerna? Nggak ada seperti itu. Nah kemudian kalau untuk hiperemesis gravidarum tingkat ketiga, muntah berhenti atau bercampur ya, kadang berhenti, kadang muntah seperti itu. Somnolen atau koma ya, somnolen ya, jadi dia koma ya, jadi kayak tidak sadar seperti itu, bahkan pingsan gitu. Jantungnya nadi kecil, tekanan darah menurun dan temperatur meningkat ya, jadi suhu tubuhnya itu semakin meningkat. Kemudian untuk lambung gastrointestinal itu terus semakin berat, terdapat timbunan aseton yang semakin tinggi dengan bau yang semakin tajam. Ya, ginjal yaitu oliguria semakin berat dan menjadi jadi udah nggak ada. Kalau oliguria kan buang air kecil yang sedikit, kalau anuria itu sudah dia tidak mengeluarkan tidak buang air kecil. Jadi lambungnya pun juga sudah ini ya, sudah parah ya. Kalau tadi tingkat 2 itu dia muntah disertai darah, kalau ini sudah terlalu parah ya, itu kalau tingkat ketiga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah hipertensi kehamilan, komplikasi disebut komplikasi itu. Hipertensi kehamilan. Nah, di sini ada hipertensi gestasional, yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg untuk pertama kali selama kehamilan. Tidak disertai dengan protein uri. Jadi kalau di lab itu tidak ada tandanya protein urinya tidak menunjukkan hasil yang positif seperti itu. Tekanan darah kembali normal kurang dari 12 minggu postpartum. Jadi dia hanya akan kembali normal lagi. Gitu. Itu namanya hipertensi gestasional. Jadi hipertensi memang selama kehamilan yang tidak disertai dengan adanya protein urin seperti itu. Jadi begitu di lab diperiksa protein urinnya itu nggak ada tanda-tanda untuk mengarah ke preeklamsi atau eklamsi gitu. Kemudian diagnosis akhir hanya dapat dibuat postpartum. Mungkin memperhatikan tanda-tanda lain preeklamsi seperti nyeri epigastrium, trombositopenia atau nyeri kepala ya. Tuh.
Kemudian yang kedua, di sini ada preeklamsi. Nah, kalau preeklamsi itu apa bedanya dengan tadi? Apa namanya, hipertensi gestasional sama preeklamsi? Ini bedanya di protein urin gitu ya. Kalau di sini kalau dari kata preeklamsi itu kayaknya sebelum ya, itu. Sistolik itu lebih dari 140 per 90 tadi sama. Cuman ini tadi protein urinnya. Nah, kalau di sini preeklamsi ada protein urin lebih dari 300 mg per 24 jam atau lebih dari 1 per dipstick ya. Ini istilah-istilah ya. Istilah kalau kita biasanya menggunakan yang 300 ini ya. Kemudian edema atau kalau enggak biasanya kekeruhan ya, warna protein urin biasanya. Kemudian ada UDEM nanti pemeriksaan lab itu nanti sama Bu Anggra kalau tidak salah ya, nanti akan diperjelas di sana bersama Bu Anggra. Kemudian edema lengan, muka dan perut ya, adanya edema bengkakan. Kemudian kalau preeklamsi berat, nah ini tadi. Nah, preeklamsi berat. Nah, itu tadi ya. Tekanan darah sistolik atau diastolik ini 160 per 110. Nah, ini bedanya. Kalau tadi 140 ini 90. Proteinnya lebih dari 5 per 24 jam atau 4 lebih ya. Nah, ini ya, 5 ya, lebih dari 5 seperti itu. Oliguria yaitu produksi urin kurang dari 500 cc per 24 jam, kenaikan kadar kreatinin plasma, penurunan kesadaran, nyeri kepala, gangguan gangguan mata kabur, kemudian nyeri epigastrium, edema paru-paru dan sianosis, gangguan fungsi hepar, kemudian trombositopenia kurang dari 100.000 sel per mm kubik ya, atau penurunan trombosit dengan cepat. Nah, kemudian eklamsi ya, di sini ada eklamsi. Nah, jadi ada preeklamsi, ada eklamsinya. Gitu. Jadi kalau di sini eklamsi itu yaitu diagnosis ada kejang, sama dengan tadi yang preeklamsi tanda-tanda gejalanya sama. Cuma di sini didapatkan ada tambahannya adalah kejang. Nah, itu yang membedakan ya. Kejang dan penglihatan kabur biasanya itu udah didiagnosa eklamsi. Gitu ya. Oke, terus kemudian selanjutnya hipertensi kronik. Nah, hipertensi kronik ya. Hipertensi kronik ini diagnosisnya ini hipertensi yang didapatkan sebelum timbulnya kehamilan atau timbul hipertensi kurang dari 20 minggu umur kehamilan. Hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan, tekanan darah lebih dari 140 per 90 sebelum kehamilan atau didiagnosis sebelum gestasi usia kehamilan 20 minggu. Jadi hampir sama ya, nomor 4 sama nomor 1 tadi ya. Oke, terus kemudian preeklamsi terdiri pada pengidap hipertensi kronik ya. Ibu memiliki hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai proteinuria. Atau kalau tidak ibunya memang dari dulu memiliki riwayat tekanan darah tinggi seperti itu ya. Oke, jadi itu macam-macam. Tapi jarang ya. Biasanya yang sering dibahas itu ini tadi, hipereklamsi dan preeklamsi itu tadi ya. Itu sering dibahas. Kadang kasus itu jarang yang lain. Kemudian perdarahan pervaginam. Oke. Nah, ini komplikasi perdarahan pada awal kehamilan. Ada yang disebut abortus iminen, adalah masih mengancam. Abortus iminen itu jadi masih mengancam. Jadi masih bisa dipertahankan gitu ya. Jadi perdarahan pervaginam kehamilan kurang dari 20 minggu, besarnya rahim sama dengan umur kehamilan dan terjadi kontraksi otot rahim. Ostium uterin masih tertutup, hasil pemeriksaan tes hamil masih positif ya. Jadi kalau abortus iminen itu biasanya masih bisa dipertahankan. Perdarahan di kehamilan tapi harus salah satunya syaratnya harus bed rest. Bed rest itu tidur, tidak boleh ada aktivitas. Nah, diberikan obat penguat kandungan biasanya. Setelah diberikan obat penguat kandungan biasanya kehamilan akan normal kembali gitu. Tapi pernah terjadi perdarahan kayak gitu. Kemudian abortus insipient, perdarahan lebih banyak, perut mules, ada sakit lebih hebat. Serviks telah mendatar dan ostium uterin telah membuka. Jadi ada pembukaan serviks ya. Hasil konsepsi masih dalam kafum uteri dan dalam proses pengeluaran. Kemudian ada abortus incompletus. Kanalis cervicalis masih terbuka, perdarahan memanjang sampai terjadi keadaan anemis atau shock karena tadi banyaknya perdarahan yang keluar. Perdarahan mendadak banyak menimbulkan keadaan kegawat daruratan, terjadi infeksi ditandai dengan suhu yang tinggi. Kemudian abortus completus, uterus telah mengecil, perdarahan sedikit, ostium uter telah tertutup, besar uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan, terus lebih lunak dan normal. Biasanya abortus completus ini janinnya udah keluar sendiri, keluar dari jalan lahirnya. Jadi dia keguguran,
dia sudah bisa sudah keluar sendiri janinnya seperti itu ya. Ada juga keguguran yang tapi dia tidak hanya perdarahan saja. Nah, ini masuk pada ini tadi insipien ya. Jadi itu hanya sebagian yang mengalami keguguran ya. Tapi sudah mungkin janinnya sudah tidak bisa tertolong ya. Kalau iminen itu hanya sedikit saja perdarahan gitu. Ada kalau incompletus itu biasanya dia sudah lepas ya, janin itu sudah lepas, tapi dia masih di dalam rahim. Tapi kalau completus dia sudah keluar, janinnya itu sudah keluar di luar rahim, sudah ada pengeluaran gitu, berupa biasa stosel kayak gitu, darah-darah yang bergumpal seperti itu. Nah, kalau perdarahan yang disengaja ini namanya aborsi. Kenapa kata aborsi itu diambil dari kata abortus? Abortus itu kan perdarahan yang memang karena keadaan tertentu yang menyebabkan kehamilan itu terganggu. Nah, tapi kalau aborsi itu memang diganggu kehamilannya supaya terjadi perdarahan, supaya dia lepas janinnya supaya lepas keguguran itu tadi, itu dinamakan aborsi, itu yang secara disengaja. Nah, kemudian misabortion. Nah, diagnosis pertumbuhan kehamilan tidak sesuai, kehamilannya di atas 14 minggu sampai 20 minggu, penderita justru merasakan rahimnya semakin mengecil. Tanda-tanda sekunder kehamilan pada payudara mulai menghilang, kadang diawali dengan abortus iminen yang merasa sembuh tetapi pertumbuhan janin terhenti. Kemudian pada pemeriksaan tes urin kehamilan biasanya negatif. Pemeriksaan USG akan didapatkan uterus mengecil, kantong gestasi yang mengecil dan bentuknya tidak beraturan disertai gambaran fetus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, apa bedanya dengan mola? Kalau mola itu tadi gelembung-gelembung. Kalau misaborsi ya sudah nggak ada perkembangan janin, ya sudah janinnya nggak berkembang. Nah, mungkin ini yang sering terjadi di masyarakat itu. Nah, sudah sampai 20 minggu lah ya, udah perutnya membesar, tiba-tiba perutnya mengecil. Nah, ini biasanya masuk kategori misabortion seperti itu ya. Jadi dia memang itu tadi, ini tadi tiba-tiba secara teori ini tadi ada tanda-tanda semua, tapi kehamilan biasanya, tapi ini tadi tes urinnya itu biasanya negatif, tapi ada pembesaran perut seperti itu ya. Jadi misabortion seperti itu. Kemudian diagnosis, nyeri pada perut bagian terutama bagian perut bawah ya seperti itu ya. Uterus membesar dan lembek, amenorrhea, tidak terjadi menstruasi. Perdarahan dari uterus biasanya tidak banyak dan berwarna coklat tua. Kafum Douglas menonjol dan nyeri pada perabaan oleh karena terisi darah seperti itu. Sebenarnya kayaknya kehamilan ektopik deh. Sebentar. Iya, ini kehamilan ektopik ini. Oh, sebentar. Ini kehamilan ektopik. Maaf. Itu tadi sudah selesai ya. Yang ini tadi Miss Abel sudah selesai ya. Ini kehamilan ektopik ya. Hilang satu slide ya. Nah, ini nanti saya Bu Irma betulkan ya. Ini kehamilan ektopik ya. Nah, ini kehamilan ektopik ini. Jadi sebelumnya kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan yang terjadi di luar uterus. Nah, di sini ya. Nanti diingat ya, ini kehamilan ektopik ya. Tadi sudah selesai di situ ya. Harusnya ada ini tadi kehamilan ektopik. Nah, diagnosisnya kehamilan ektopik itu ada nyeri pada perut ya. Bagian mana yang nyeri ya? Di bagian dia mana berimplementasi? Harusnya di sini. Harusnya yang bagus kan di rongga ini ya. Bisa dilihat ya, di rongga ini kan uterus. Harusnya ini tadi. Janin itu harusnya di sini, berada di sini implementasinya. Tapi ternyata dia itu di sini. Nah, ini disebut kehamilan ektopik seperti itu. Dia di bagian tuba falopi di sini. Nah, dia terjadi kehamilan di sini kan nggak mungkin dia berkembang, harusnya tempatnya di sini. Nah, itu namanya kehamilan ektopik. Nah, di sini adalah sel ovum dan ini adalah setiap wanita setiap bulan menghasilkan sel ovum. Kalau sudah matang dia akan keluar dan ditangkap oleh tuba falopi. Nanti akan di sini ya, sel telur yang matang ini nanti akan berjalan ke sini seperti itu yang dinamakan proses mau menjadi menstruasi. Nah, kalau misalkan sel ovum ini berjalan ke sini, nah ini tidak ada proses pembuahan, tidak ada hubungan seksual seperti itu. Nah, ovum ini kan tidak ketemu sperma. Nah, makanya di sini dia akan meluruh. Nah, di sini terjadi proses menstruasi karena dia akan meluruh menjadi menstruasi, darah menstruasi yang keluar melalui serviks ini tadi, keluar menjadi darah menstruasi. Tapi jika terjadi kehamilan, ini tadi,
sel ovum yang matang seperti itu ditangkap oleh tuba falopi. Nah, kemudian ada proses seksual atau aktivitas seksual, ada sperma masuk ke sini. Nah, kemudian ketemu di sini sel sperma, dia masuk ke dalam sini, berlari menuju ke sini ya, menuju ke sel ovum. Nah, sel ovum yang sudah matang ini ketemu sel sperma, terjadilah pembuahan, terjadilah kehamilan. Nah, saat terjadi kehamilan itu dia akan membelah seperti itu. Nah, dia harusnya membelah itu dia akan berenang menuju tempatnya uterus di sini. Nah, saat dia membelah nanti dia akan menempel di rahim. Makanya uterus ini udah disiapkan, udah ada pembuluh darahnya ini dia sudah melebar ya, dipersiapkan memang untuk menempelan itu tadi calon janin tadi. Nah, memang ini di sini. Nah, yang dikatakan kehamilan ektopik itu dia sel telurnya menempel di sini loh. Nah, dia menempelnya di sini. Jadi dia nanti plasentanya menutupi ini tadi jalan lahir. Nah, makanya di sini. Tapi kalau misalkan tadi penempelannya terjadi di sini, dan di sini, itu yang disebut sebagai kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kalau sudah ada rasa nyeri seperti itu bisa disebut kehamilan ektopik terganggu. Nah, jadi dari sini uterus membesar dan lembek, iya membesar tapi lembek nggak ada karena nggak ada janinnya di sini karena janinnya di sini gitu. Pembesarannya ada di luar uterus seperti itu. Nah, di sini yang dikatakan KB, KB atau kita pakai KB itu tadi, kalau makanya dikatakan masa subur. Masa subur itu adalah sel ovum matang dan siap dibuahi. Itu baru namanya masa subur kalau ketemu dengan sperma. Kalau misalkan tidak masa subur ya melakukan hubungan seksual itu di saat sel ovum itu belum matang. Nah, kalau sel ovum belum matang meskipun ada sperma ya akan terjadi kehamilan karena sel ovumnya belum diproduksi. Makanya itu ada metode sistem kalender masa subur ya. Nah, udah pernah dengar ya masa subur. Jadi masa subur itu di sini. Kalau sel ovum itu matang. Nah, kita kan tidak tahu siklusnya kan yang normal 28. Biasanya sel ovum itu matang dikatakan dia siap dibuahi adalah 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Makanya kalau menstruasinya itu normal, itu bisa dihitung masa suburnya. Tapi kalau nggak normal ya agak susah ya gitu. Jadi ada estimasi. Biasanya masa suburnya maju 2 hari, mundur 2 hari. Jadi ada rentang 5 hari. Nah, sel ovum ini hidupnya hanya sekitar 1 sampai 2 kali 24 jam. Gitu. Jadi kalau dia nggak ada sperma yang membuahi, dia akan mati, meluruh. Tapi kalau sperma itu dia hidupnya lebih lama ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini pas nggak masa subur, kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian ada sperma masuk di sini, padahal udah kemarin ya, katakanlah kan sperma hidupnya kalau tidak salah 3 ya, 3 hari, 3 kali 24 jam. Dia di sini, nah kemudian sperma masih hidup di sini. Nah, sperma masih hidup, dia masuk di tuba falopi, kemudian pas ini ovumnya keluar, dia matang. Nah, ketemulah sel ovum dan sel sperma, terjadi kehamilan seperti itu ya. Jadi pencegahannya seperti itu. Jika tidak mau terjadi kehamilan ya dilakukan hubungan saat sel ovum itu belum matang kayak gitu. Habis setelah menstruasi kayak gitu diperkirakan jangan sampai dia matang. Nah, itu ada nanti di siklus menstruasi. Nah, salah satu kalau KB itu tadi mencegah ini lendir cervix, pengentalan lendir cervix. Jadi KB itu salah satunya fungsinya tuh itu tadi mengentalkan lendir cervix supaya sel sperma ini tidak bisa menembus kental. Jadi dia kalau enggak dia sudah mati di sini gitu. Sehingga tidak terjadi pertemuan. Jadi menghalangi bertemunya sperma dan sel ovum. Nah, kemudian kavum dia perdarahan dari uterus biasanya tidak banyak dan berwarna coklat tua. Iya, karena tidak banyak, karena dia hanya sedikit-sedikit ya. Dia hanya nyeri ya, sedikit-sedikit perdarahannya tidak banyak. Karena kenapa coklat tua? Karena itu tadi dia keluarnya itu dia darahnya mengendap terlebih dahulu. Dia keluar kan sudah berubah warna. Kalau darah segar itu keluar merah ya sudah segar. Karena itu darah segar begitu keluar langsung banyak dan langsung keluar seperti darah menstruasi. Kalau ini hanya sedikit-sedikit seperti itu. Kavum Douglas menonjol dan nyeri pada perabaan oleh karena terisi darah. Nah, ini tadi kavumnya, kavum Douglas itu tadi seperti itu. Hasil pemeriksaan USG terlihat kantong gestasi berisi mudeng atau janin hidup yang letaknya di luar kavum uteri. Inilah kavum uteri. Ada di luar, ada di sini seperti itu. Jadi ini tidak terjadi di dalam ya, seperti itu. Oke, itu tadi kehamilan ektopik ya, terputus. Nah, kemudian ini kehamilan anggur, banyak yang hilang ya. Nah, ini kehamilan anggur ya, atau mola tadi itu tadi.
mual, muntah, pusing dan lain sebagainya hampir sama dengan kehamilan, tetapi derajat keluarnya sering lebih hebat. Terus lebih besar dari umur kehamilan, sifat perdarahan intermiten ya, amenorrhea. Hasil pemeriksaan OSG didapati berupa badai salju atau gambaran seperti sarang lebah kayak gitu. Keluarnya gelembung mola, ini tadi kehamilan mola. Ada hilang ya, kehamilan ektopik dan kehamilan mola, judulnya hilang. Oke, terus kemudian perdarahan akhir kehamilan yaitu plasenta previa, diagnosisnya perdarahan tanpa nyeri, tanpa alasan secara tiba-tiba, warna darah merah segar, perdarahan cenderung berulang dengan volume yang lebih banyak dari sebelumnya, ibu tidak merasakan nyeri dan perut tidak tegang, bila terjadi perdarahan banyak maka ibu terlihat pucat dan anemis, tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, bagian terdara janin masih tinggi karena plasenta berada di bawah segmen bawah rahim. Kemudian solusio plasenta, darah dari tempat pelepasan keluar dari serviks dan terjadilah perdarahan. Perdarahan tersembunyi atau perdarahan ke dalam, rahim keras seperti papan, perdarahan yang keluar tidak sesuai dengan beratnya atau bisa juga shock, perdarahan disertai nyeri juga di luar his karena isi rahim, nyeri abdomen pada saat dipegang, palpasi sulit dilakukan, fundus uteri makin lama makin naik, bunyi jantung biasanya tidak ada, seperti itu ya. Oke, kemudian ini tadi selanjutnya adalah kelainan pada amnion atau pada air ketuban seperti itu. Nah, di sini hidramnion yaitu pengertian hidramnion atau polyhidramnion adalah keadaan di mana banyaknya air ketuban melebihi 2000 derajat Celcius. Ya. Gejala dasar ibu hamil menderita hidramnion adalah susah bernafas, berdebar-debar dan bengkak pada kaki, tinggi rahim melebihi usia kehamilan, bagian-bagian janin sulit diraba dari luar. Iya, karena sulit diraba karena apa? Berisi cairan ya. Kemudian rasa nyeri pada ulu hati dan perut, sering mual dan muntah, perut terasa lebih berat dari biasanya. Kemudian untuk mendeteksi hidramnion dapat dilakukan pemeriksaan yaitu inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Inspeksi itu perut ibu tampak lebih besar, tegang, mengkilat, dan tampak retak-retak. Ya, retak-retak bukan kayak retak di tembok ya, seperti itu ya. Bila tidur terlentang, perut tampak melebar ke samping, ibu terlihat sesak serta terlihat susah membawa kandungannya, tampak udema pada vulva. Palpasi ya, perut teraba tegang serta terjadi udema pada dinding perut dan tungkai fundus uteri lebih tinggi dari tuanya kehamilan yang sesungguhnya bagian-bagian janin sukar dikenali karena banyaknya cairan, karena bebasnya janin bergerak maka dapat terjadi perubahan posisi atau letak janin. Kemudian auskultasi DJJ sulit didengar ya, sulit ya ini tadi. Kemudian olihidramnion adalah keadaan di mana cairan ketuban kurang dari 500 cc. Gejala klinisnya rahim lebih kecil dari usia atau tuanya kehamilan, bunyi jantung anak sudah terdengar sebelum bulan kelima dan terdengar dengan lebih jelas dengan stetoskop. Pergerakan anak dirasakan nyeri oleh ibu dan sering berakhir dengan partus prematorus ya. Tadi kehamilan kelainan pada kehamilan itu ada malpresentasi, presentasi dahi, presentasi muka ya. Jadi yang keluar dulu itu bukan kepala, tapi kalau misalkan dipaksakan lahir normal itu yang keluar dulu itu dahi. Dahi itu ini loh kening. Gitu. Kalau persalinan normal yang keluar dulu itu sini, kepala ya, ubun-ubun di belakang ini ya. Nah, tapi ini yang keluar itu yang tampak di diagnosis itu adalah dahi sama muka. Nah, seperti itu ya nanti. Oke, ini nanti biasanya masuk ke patologi ya, mata kuliah patologi ya. Itu tadi atau kalau enggak bayi ya, seperti itu. Kemudian ada presentasi ganda, itu adalah janin kembar ya, seperti itu ya. Kemudian presentasi bokong atau letak bokong, letak sungsang ya, seperti itu, kelainan-kelainan kehamilan ya. Kemudian itu tadi ya, itu tadi salah satunya kelainan-kelainan. Oke, tadi ada yang terhilang ya. Tadi apa yang terhilang? Ektopik sama apa tadi yang hilang? Ektopik sama mola ya. Oke. Iya, Oke. boleh. Ya. Oke, baik dari sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mau sharing pengalaman silahkan. Oke, baik. Oke. Atau masih dicerna dulu? Iya, Bu. Dicerna dulu. Dicerna dulu Cukup ya. dari Rika. Iya. Kayak masih gini ya, masih wow gitu ya. Maksudnya ini ya, apa? Ya itu tadi tahap penerimaan ya. Iya. Kehamilan itu seperti itu ternyata. Karena kan mungkin nggak pernah melihat ya, mungkin dikira kehamilan hal yang biasa, tapi ternyata itu ya banyak hal ya yang ada di kehamilan ya. Banyak hal ya, Iya. makanya semakin kita tahu itu kadang kita harusnya memang semakin peka.
Ya, semakin kita memahami ternyata kehamilan di situ gitu. Seperti itulah kehamilan gitu ya. Itu hanya sebagian kecil, nanti kalau untuk pengembangan ini makanya bisa bisa membaca literatur-literatur ya. Nanti kalau nggak Bu Irma berikan buku ya, nanti buku apa namanya? Soft copy buku nanti saya upload di sini aja di Google Classroom bisa dibaca. Dan selain itu makanya untuk yang lainnya adalah telaah jurnal itu supaya lebih membaca tidak hanya teori tapi dari hasil penelitian. Baik, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Cukup ya, udah dari jam 8 tadi ya. Oke, yang mendengarkan capek ya. Kalau Bu Irma nggak terasa sih karena ya apa ya ngalir gitu aja. Memang itu yang harus Iya. disampaikan gitu ya. Jadi kayak cerita gitu ya. Nah, itu ya tentang kehamilan. Nanti ada pertemuan lagi review ya. Jadi kita untuk tatap muka sudah selesai ya. Untuk Zoom meeting sudah selesai, tinggal review materi ya nanti ya. Ada 20 soal nanti ya dipelajari yang materi-materi yang kemarin. Jadi nanti ada 20 soal. Jadi nanti tinggal mengisi Google Form aja nanti jamnya sesuai dengan jam yang ada. Katakanlah kalau 150 berapa menit sih sebenarnya satu kali pertemuan di sini? Satu kali pertemuan ada 150 menit, Bu. Oke, berarti nanti Dua Google jam. Form-nya terbukanya 150 menit ya, segera diisi. Nanti sudah akan tahu yang benar bagaimana, yang salah jawabannya sudah akan tahu dan sudah akan muncul skor. Nanti jangan khawatir jika memang ada yang masih kurang gitu kan, ada penugasan ya, itu nanti penugasan pembobotannya besar sekali. Oke, begitu kalau sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu, yang bisa membuka kamera dibuka ya, kita untuk foto, untuk diskusi Iya, Bu. untuk foto bersama ya. Oke, dibuka terlebih dahulu. Aduh. Sebentar, Oke. Bu. Ya, biasanya lupa enggak pakai jilbab. Iya. Biasanya gitu ya. Oke. Nah, kayak begini kan Bu Irma juga tahu ya. Bunda Ellen, Bunda Ariska, Bunda Maulina. Oke. Mbak Maulina Agustin gimana ini? Mbak Maulina belum mandi. Ya, Bu. Oke. Anda, Bu. Oke, apa? Karena takutnya nanti sampai lulus kita nggak tahu gitu. Jadi Iya. kayak kemarin wisuda itu nggak tahu sama sekali karena udah pakai masker, sudah nggak tahu kalau ketemu itu. Jadi ketemu di kampus pun juga diem-diem aja gitu. Kalau udah dengar suara baru disapa gitu karena mungkin suaranya hafal gitu. Nah, kalau udah ketemu udah pakai masker di kampus nggak ini. Oke, baik ya kita bisa foto bersama. Bisa, Bu. Bunda Ellen dulu dari D3 kah? Cuman sampai semester 3, Bu. Oh, begitu ya. Bunda Ellen sudah bekerja? Ya. Sudah, Bu. Nah, ini Bunda Ellen ini yang di lahan udah punya pengalaman banyak ini. Kadang teori Baru belajar, Bu. kadang teori tidak sama di lahan ya Bunda ya, gitu ya. Iya, Bu. Ya itu, makanya kadang kalau kita berbicara teori memang ke teori, kadang di lahan subjektivitas itu tinggi. Makanya itu. Ayo gimana jadinya kita tadi udah dibuka malah ditutup lagi. Ayo kita foto bersama, nanti saya upload di ini. Sudah, Bu. Masih tertutup. Oh, Mbak Ariska ada 2 toh ini. Iya, punya Rizka ada yang 2 device, pakai 2 device. Oh iya ya, oke. Mbak Laura? Hilang malah Mbak tadi. Laura? Tadi kayaknya udah muncul. Iya. Oke. Oke, Mana ini? saya stop. Mungkin nggak bisa open Oh ya nggak cam. bisa ya, oke. Yang sering Iya, menghubungi Bu Bu. Irma itu siapa? Mbak Ariska? Atau Iya, siapa? Bu, saya. Oh, Mbak Ariska ya, oke. Oke, baik kita foto bersama aja ya. Kita hitung 1, 2, 3.
Oke, saya simpan ya. Nanti saya kirim ke Google Classroom. Oke, sudah saya Ya. simpan. Ini ya. S1 pemeriksaan fisik. Bukan ya. Skep kehamilan. Kehamilan. Ya. Oke, saya save. Nanti saya berikan Google Classroom. Nanti saya upload dulu ke YouTube. Nanti saya kirimkan langsung absensinya di YouTube ya. Nanti yang baik, belum Bu. subscribe, kemudian like dan komentar di situ ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. semangat Terima ini. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mbak Laura ngegas. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih.